Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruloh Fakih dengan judul Rokoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Waktu semakin berlalu, meski tak begitu yakin Mardani tetap menyambut kedatangan Mbah Jani. Hampir seluruh persyaratan sudah terkumpul, hanya sebutir telur ayam kampung pertama yang belum sempat ia dapatkan. Sampai beberapa waktu dan dengan bantuan beberapa kerabatnya, Mardani mendapatkan syarat terakhir. Kini lengkaplah semua syarat yang diminta Mbah Jani. Mbah Jani mengawali ritualnya dengan mengitari dan menyiramkan air kembang pada tiap sudut rumah. Setelahnya ia duduk bersila di kamar di mana Munajid terbaring dengan sebuah tampah besar lengkap berisi sesajen. Asap dan bau kemenyan yang dibakar Mbah Jani seketika membuat orang-orang yang ada di rumah Munajid merasakan hawa seram. Suasana menjadi semakin mencekam ketika sampai waktu Isya Mbah Jani belum juga keluar dari kamar, membuat gelisah mereka yang masih menunggu di rumah Munajid. Rasa takut mulai mendera jiwa mereka ketika tiba-tiba hidung mereka bersamaan mencium bau anyir dan gosong yang menyengat. Ditambah hawa panas mendadak membuat gerah seisi penghuni rumah. Setelah lebih dari 3 jam, Mbah Jani akhirnya keluar dari kamar. Tangan kanannya terlihat menggenggam sebutir telur ayam kampung dengan wajah serta tubuh yang basah oleh keringat. Diletakkannya sebuah telur itu di atas meja. Matanya terpejam, mulut komat kamit entah apa yang tengah dibacanya membuat orang-orang menyaksikannya dengan perasaan berdebar-debar. Baru saja Mbah Jani membuka matanya, jeritan melengking terdengar dari belakang rumah. Sontak membuat mereka semua terkejut, terutama Mardani yang segera berlari karena ia mengenal suara jeritan itu milik istrinya. "Tini!" ucap Mardani kaget melihat istrinya tergeletak di depan pintu belakang. Wajahnya pucat dan tubuh yang dingin. Mardani langsung membopong tubuh Tini yang dalam keadaan pingsan dan membaringkannya di kamar. Mbah Jani yang mengikutinya dengan membawa gelas air putih segera mengusapkan ke wajah Tini. Namun tak ada reaksi apapun. "Mbah, bagaimana ini, Mbah?" tanya Mardani mulai panik. "Kamu tenang saja. Santet yang ada dalam tubuh bapakmu sudah aku keluarkan. Mungkin istrimu melihat kepergian jin itu dan gak kuat akhirnya pingsan," terang Mbah Jani begitu yakin. Tapi Mardani tampak ragu dengan ucapan Mbah Jani, sebab hawa mencekam dengan bau anyir dan gosong masih pekat. Malam semakin tenggelam. Satu persatu orang-orang yang ikut menunggui di rumah Munajid pulang. Di samping hari yang semakin malam, penjelasan dari Mbah Jani sedikit membuat lega mereka, meski keganjilan masih dirasa dengan bau anyir yang belum hilang. "Mbah, ini bau anyir dan gosong kok nggak hilang-hilang dari tadi, Mbah?" ucap Mardani pada Mbah Jani yang tengah menikmati rokok kreteknya. Mbah Jani sejenak terdiam, seperti ikut meyakinkan penciumannya. Namun sedetik kemudian ia kembali menghisap rokoknya. "Saya nggak mencium apa-apa, Mar," saut Mbah Jani pelan. Mardani yang ingin menyauti kembali ucapan Mbah Jani urung, ketika tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari halaman depan rumah.
Ia dan Mbah Jani yang kaget bangkit dan melangkah ke depan. Tubuh Mardani seketika menggigil melihat puluhan sosok pocong bermata hitam berdiri menatap ke arahnya, berdiri bersama Mbah Jani. Sesaat kemudian, pocong-pocong itu melayang mengitari rumah dengan mulut terbuka meneteskan lendir-lendir hitam berbau anyir. Tubuh Mardani kaku, ia seperti tak bertulang, hanya matanya yang melirik Mbah Jani dengan keadaan tak jauh beda dengan dirinya. Mereka berdua semakin pucat dan ketakutan saat dari depan muncul kembali sesosok lebih mengerikan. Sosok-sosok bertubuh merah bara dengan mata menyala. Lidah mereka membujur menunjukkan 2 taring di sudut bibir serta berambut gondrong dengan 2 tanduk di atas kepala. Mardani dan Mbah Jani benar-benar pasrah dalam ketakutan ketika beberapa sosok seperti curik mendekat ke arah mereka, ditambah pocong-pocong bermata hitam yang sudah berhenti melayang dan kini berdiri menatap tajam, membuat tubuh Mardani dan Mbah Jani seolah sudah tak teraliri darah lagi. Saat tinggal beberapa langkah lagi sosok-sosok itu dengan Mardani, sesuatu mengejutkan terjadi. Tiba-tiba angin kencang bertiup menghembuskan sosok-sosok bertanduk disertai jeritan keras, membuat pocong dan sosok-sosok mirip curik menghilang tanpa bekas. Setelah suasana kembali sunyi, 2 orang terlihat berjalan cepat dari arah gerbang mendekati Mardani dan Mbah Jani yang sudah tampak lega. "Pak Sudiro," gumam Mardani yang mengenali satu di antara 2 laki-laki yang baru saja datang menolong mereka. "Keminter, sok hebat." Mendadak laki-laki tua yang bersama Sudiro, Mbah Lenggono, marah dan menghardik Mbah Jani. "Untung nyawamu masih bisa selamat. Kamu nggak tahu apa yang sedang kamu hadapi, hah?" bentaknya kembali. Mbah Jani hanya terdiam, wajahnya merah padam dengan tubuh masih gemetar. "Di mana bapakmu?" Kali ini Diro bertanya pada Mardani. Segera Mardani membawa Sudiro dan Mbah Lenggono masuk ke dalam kamar Munaji, sedang Mbah Jani terduduk di kursi dengan tubuh lunglai. "Waduh, celaka, Balak Projo dan Lemah Jolo Suto," ucap Mbah Lenggono yang melihat kondisi Munaji dengan tegang. Mendengar itu Sudiro pun ikut terperanjat, sebab ia tahu artinya dengan apa yang baru saja disebut Mbah Lenggono. "Suntara benar-benar ingin menghabisi seluruh keluarga Munaji," gumam Mbah Lenggono kembali. Mardani yang mendengar ucapan Mbah Lenggono segera memohon untuk menyelamatkan bapaknya, karena ia tahu barusan Mbah Lenggono bisa mengusir makhluk-makhluk mengerikan tadi. Tapi Mbah Lenggono tampak menggelengkan kepalanya. "Kalau hanya makhluk-makhluk tadi aku masih sanggup, tapi Lemah Jolo Suto dan Balak Projo akan mendatangkan lebih banyak makhluk yang lebih kuat, Le." Setelah Munaji dibikin sakit keras yang tak tahu apa penyebabnya, hingga Sudiro dan Mbah Lenggono turut serta membantu kesembuhan Munaji. Sementara itu di tempat lain, "Dari sinilah semua akan dimulai," ucap seorang laki-laki berperut buncit satrio kepada orang di belakangnya. Dari arah depannya 2 orang laki-laki dengan pakaian layaknya petani berjalan mendekat. "Sudah beres semua, Pak? Apa masih ada yang perlu kami kerjakan?" ucap salah satunya pada satrio. "Untuk sementara cukup ini dulu. Terima kasih," jawab satrio tanpa ekspresi. 2 lelaki itu segera berlalu dengan membukukan badan setelah sebelumnya menerima sebuah amplop yang diberikan Mbah Mungin.
Tak ada rasa heran dari keduanya melihat 5 orang dengan gaya ningrat berada di tepian hutan. Mereka berdua sudah sering melakukan pekerjaan itu di bulan-bulan tertentu. Karena upah yang besar mereka dapatkan hanya untuk membuatkan 1 atau 2 pondok kecil saja. Garbalor akan terbuka 2 hari lagi. Itu artinya malam ini Wuri dan Suntoro bakal datang ke Banyuwangi. Ucap Mbah Sinom tiba-tiba. Tepat sekali, saut Satrio dengan senyum yang mengerti ucapan Mbah Sinom. Berbeda dengan Laswati yang terlihat bingung. Perasaannya bercampur aduk, membayangkan akan apa yang bakal terjadi 2 malam di dalam hutan jagat ireng ini. Karena jelas semua ini bersinggungan langsung dengan putri tunggalnya. Mbah Mungin, apakah semuanya sudah disiapkan? Tanya Satrio masih berdiri membelakangi. Sudah, jawab Mbah Mungin singkat. Sesudah mendengar jawaban Mbah Mungin, Satrio melangkah pelan dengan diikuti lainnya melewati jalan setapak. Membutuhkan waktu 10 menitan untuk mereka sampai di tempat lumayan luas dan bersih. Namun terlihat menyeramkan dengan pohon-pohon tua tinggi menjulang mengelilingi. Hawa lembab sangat terasa, hanya sedikit sinar matahari bisa menembus rimbunya dedaunan yang memayungi tempat itu. Rupanya kamu telah mempersiapkan semuanya dengan matang, Satrio. Ucap Mbah Sinom mendekat ke arah salah satu pondok panggung yang berada di ujung kanan. Satrio tersenyum. Kemudian ia menatap Mbah Mungin dan menganggukkan kepalanya memberi isyarat. Mayang dan Laswati semakin dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan Mbah Mungin. Beberapa janur kuning ia ikat mengelilingi 2 pondok panggung. Kain merah yang pernah mereka lihat diberikan Lukman berisi lemah ireng, tapi kini tampak merah menggumpal. 8 kantong kain hitam kosong yang kemudian Mbah Mungin isi dengan tanah dan bunga serta diikat dengan sobekan janur kuning. Kantong-kantong kain hitam yang sudah terisi kemudian Mbah Mungin ikat pada tiap-tiap pilar kayu sudut-sudut pondok dengan benang 3 warna yang disatukan. Jentre jejek jalmo papat, ucap Mbah Sinom sedikit keras. Mbah Mungin hanya melirik sinis mendengar Mbah Sinom berucap dengan rasa kaget. Sedang Satrio terperanjat tak menyangka jika Mbah Sinom tahu dengan yang dilakukan Mbah Mungin. Lukman, pasti darah Lukman yang menjadi perantara ritual gila ini. Kembali Sinom bergumam. Setelah Mbah Mungin rampung dengan segala calon ritualnya, mereka berjalan keluar meninggalkan 2 gubuk dan tempat yang kini bertambah angker. Ada kecemasan yang Laswati rasakan ketika ia merasa ada beberapa pasang mata yang mengawasi mereka sampai mereka berjalan beriringan meninggalkan tempat itu. Mata itu sekolah mengikutinya. Laswati baru melepaskan lepas dari intaian mata itu setelah mobil Satrio bergerak meninggalkan tepian alas Purwo. Sementara itu di tempat lain Suntoro dan Wuri. Kamu sudah siap? Tanya Suntoro pada Wuri siang itu sebelum keberangkatan mereka. Satu tarikan nafas berat sebelum anggukan kepala menjawabnya. Wuri dengan setelan kebaya putih tampak anggun dengan rambut disanggul duduk di jok belakang. Sedang Suntoro mengemudikan mobil bersebelahan dengan Mbah Lukito. Wuri yang menyandarkan kepalanya tampak begitu tegang.
Puluhan bayangan akan apa yang bakal terjadi sebentar lagi membuatnya berdebar-debar. Tangannya mengusap pelan perutnya yang telah berisi janin. Janin yang akan merubah segalanya kelak. Tak ada percakapan berarti dalam perjalanan. Ketiganya larut dalam pikiran masing-masing hingga saat mobil mewah Suntoro memasuki wilayah di mana akan mereka tinggali selama 2 atau 3 hari. Rasa was-was seketika menyelimuti perasaan mereka. Cuaca semakin meredup ketika mereka memasuki sebuah jalanan berkelok seperti mengelilingi lereng hutan, melewati perkampungan dengan rumah-rumah yang masih jarang. Tiba di satu pertigaan, Suntoro membelokkan mobilnya ke kiri dan berhenti tepat di halaman sebuah rumah tua. Rumah berdinding papan tebal bersusun rapi tanpa celah, dengan ukiran corak budaya khas terlihat di tiap-tiap sudut bumbungan atap. Wuri yang turun paling belakang merasa kagum dengan dinding depan rumah yang dipenuhi lukisan tangan bergambar penari-penari wanita. Tak hanya lukisan, patung-patung penari sebesar manusia dewasa juga Wuri lihat pada tiap-tiap sudut rumah. Sampai satu tarikan kuat membawa Wuri untuk mendekati salah satu patung di sudut kanan. Bulu kuduk Wuri meremang ketika ia menatap sebuah patung wanita yang terlihat menari dengan gemulai. Kedua tangannya merentang serta jari mengapit sebuah selendang. Wuri merasa jika patung wanita itu seolah hidup. Kepalanya yang meleng dengan mata melirik seakan tengah tersenyum pada Wuri. Seneng tanduk. Satu suara lirih membuat Wuri terjingkat. Suara dari seorang perempuan 60-an berbaju biru panjang dengan 3 kondi bercecer menatap di gelungan rambut yang sudah beruban. Dari bibirnya satu senyum berkarisma mengembang membuat Wuri gugup. Ayo nduk, mrene mlebu dhisik, ajaknya dengan ramah. Wuri yang masih terlihat gugup hanya mengangguk pelan lalu mengikuti dari belakang wanita tua berpostur tubuh tinggi dengan langkah gemulai. Wuri duduk di samping Toro yang sudah masuk lebih dulu bersama Mbah Lukito. Tak ada percakapan apapun. Mereka hanya diam membisu, membuat suasana begitu hening. Sampai kemudian wanita tua bergaun biru yang sempat mengagetkan Wuri di depan muncul dengan membawa nampan berisi 4 gelas minuman. Monggo. Sapa wanita berkondi 3 menawarkan setelah meletakkan nampan. Sudah siap, Nduk? Ucap wanita itu beberapa saat setelah ikut duduk dengan menatap Wuri. Wuri terlihat gugup dan bingung mendengar ucapan dari wanita yang kini duduk di hadapannya. Apalagi wanita tua itu berkali-kali menatap ke perutnya. Toro, nanti malam Garbalor akan terbuka. Apa kamu sudah siap? Apa kamu sudah menyiapkan segalanya? Kali ini wanita tua itu ganti bertanya pada Suntoro yang sedikit kaget. Sudah Bu Dewi, jawab Toro singkat kemudian menunduk. Maaf Nyai Tanjung, saya merasa beberapa kekuatan yang ingin menggagalkan ritual ini sudah mulai berdatangan. Apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan? Ucap Mbah Lukito yang sedari tadi diam mencoba memberi saran. Wanita tua bergaun biru yang dipanggil Nyai Tanjung seketika berdiri. Ia menatap keluar dari jendela yang berada di samping duduknya. Itu yang sebenarnya aku resahkan. Keadaannya berbeda dengan dulu ketika pertama Suyono datang bersama istrinya untuk menanam pancer, Toro. Saut Nyai Tanjung menimpali ucapan Mbah Lukito. Aku tahu, kali ini akan banyak campur tangan Anjungan dan juga abdi dari beberapa penguasa yang ingin menggagalkan ritual ini. Tapi aku yakin
Jika Nyai Ratu Jebar tak akan membiarkan campur tangan dari pihak lain, meskipun itu dari keluarga Wuri sendiri. Kembali Nyai Tanjung menyambung ucapannya, membuat Wuri yang nama dan keluarganya disebut menjadi tegang. Sudahlah, kalian tenang saja. Sekarang beristirahatlah, sebab nanti malam kita akan memulainya. Ucap Nyai Tanjung seraya melangkah meninggalkan ruang tamu rumahnya sendiri. Sementara itu di kediaman Munaji, rintihan dan erangan yang memilukan dari dalam sebuah kamar terdengar menyayat. Tubuh Munaji semakin kurus kering, matanya kini tampak celong ke dalam. Wajahnya menciut seolah tak ada lagi daging yang menempel, seperti tengkorak terbalut kulit. Tapi satu yang semakin membuat miris dan ngeri, perut Munaji semakin membusung buncit dengan kulit menghitam. Tak banyak yang bisa dilakukan Sudiro dan Mbah Lenggono untuk menolong. Berkali-kali mereka mencoba, tapi tak ada satupun usaha mereka yang bisa meringankan penderitaan Munaji. Berkemaslah, malah nanti pindahkan bapakmu ke rumahmu, ucap Mbah Lenggono memberi perintah pada Mardani. Mardani tampak bingung dengan ucapan Mbah Lenggono. Namun setelah mendengar penuturan panjang lebar dari Mbah Lenggono, pucatlah wajah Mardani. Apa masih ada harapan untuk Kang Munaji, Mbah? Tanya Diro dingin. Mbah Lenggono hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tak perlu kita membuang waktu di sini, ucap Diro kembali. Setidaknya dengan cara ini bisa sedikit memperpanjang nafas mereka, terutama keluarganya. Setelah memindahkan Munaji, kita langsung berangkat ke tempat Nyi Anggar, saut Mbah Lenggono pelan. Diro menarik nafas panjang, matanya menatap nanar ke langit yang mulai merambah gelap. Bagaimanapun Munaji sudah banyak berjasa padanya. Meski di sisi lain Diro merasa jika apa yang dilakukan Toro pada Munaji tak bisa disalahkan sepenuhnya, sebab itu adalah bentuk dari balas dendam seorang anak. Selepas maghrib, Mardani dengan dibantu beberapa kerabat dan tetangga melaksanakan apa yang diperintahkan Mbah Lenggono. Satu keanehan yang dirasa mereka saat memindahkan Munaji, tubuh kurus dengan perut yang mengembung dirasa sangat berat luar biasa. Bukan hanya itu saja, setelah diangkat hingga 10-an orang, ratusan bayang-bayang seolah mengikuti kemanapun Munaji dibawa. Bahkan ketika tubuh Munaji sampai dan dibaringkan di rumah Mardani, seketika rumah itu berubah panas. Sedangkan malam itu juga, setelah selesai pemindahan Munaji, Sudiro dan Mbah Lenggono meninggalkan kediaman Munaji. Dengan wajah tegang, Munaji mengemudikan mobil mewahnya menembus jalanan yang masih ramai. Tak peduli dengan beberapa kendaraan yang harus mengalah ketika berpapasan dengan mobilnya. Dalam pikirannya hanya fokus untuk bisa sampai di suatu tempat, di mana di tempat itu bakal terjadi satu tragedi dari sekian tragedi besar pada tahun-tahun ini. Di lain tempat, detik demi detik malam itu seolah menghitung langkah kaki beberapa orang memasuki lereng hutan yang gelap. Dua obor yang menjadi penerang bagi 4 sosok laki-laki dan perempuan sedikit membantu perjalanan dengan medan jalan cukup membuat merinding. Belum lagi rimbunya semak belukar di kanan kiri yang dalam naungan pohon-pohon tua besar bersama akar-akar panjang menggantung memberi kesan angker. Tak ada percakapan apapun dari keempatnya.
Di samping sibuk dengan keadaan jalan, mereka larut dalam pikiran masing-masing. Wajah begitu tegang terlihat dari satu sosok perempuan muda yang hanya berkemben. Ia berjalan di belakang satu sosok wanita jangkung bergaun biru panjang dengan satu obor di tangannya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, sesekali beriap berembus angin memperlihatkan kulit putih di lehernya yang merinding. Sepanjang jalan wajahnya yang ayu tertunduk, perasaannya diliputi kecemasan yang luar biasa. Manakala puluhan, bahkan ratusan pasang mata seakan mengintai setiap jengkal langkah kakinya. Suasana mencekam sangat ia rasakan saat langkah mereka berhenti tepat di depan dua pohon besar tinggi menjulang. Di depannya ia merasa ada sesuatu yang tertutup, sebuah pintu gerbang kokoh. Dan benar saja, beberapa menit setelah sosok wanita bergaun biru atau Nyi Tanjung melakukan ritual singkat, mata sosok perempuan muda atau Wuri terbelalak. Di depannya kini tak nampak lagi pohon-pohon tinggi, belukar dan gelap. Yang ada matanya melihat sebuah jalan yang terang dengan begitu ramai sosok-sosok berjalan hilir mudik. Sosok-sosok yang seolah tengah sibuk dengan bekerja dengan keadaan tubuh sangat mengenaskan. Tubuh-tubuh mereka dipenuhi luka cambukan menganga disertai darah yang mengalir. Wajah mereka pucat dengan badan teramat kurus. Satu pemandangan awal bagi Wuri sudah begitu mengerikan, membuatnya tertunduk. Matanya tak kuasa menatap penderitaan dari sosok-sosok yang hanya bisa mengerang menahan sakit. Monggo, Nduk, jangan kamu lihat yang tak kamu suka, sebab akan mempengaruhi mentalmu. Ucap Nyi Tanjung sembari menuntun Wuri memasuki gerbang yang sudah terbuka diikuti Suntoro dan Mbah Lukito di belakang. Wuri tak menjawab. Ia hanya mengikuti langkah Nyi Tanjung melewati sosok-sosok yang kini menyingkir dengan berbaris menatapnya penuh rasa iba. Perasaan Wuri semakin tak menentu ketika ia akan memasuki gerbang kecil tak berpintu. Wuri melihat dua sosok meringis menahan sakit pada pundak keduanya yang tertindih batu-batu besar dengan darah mengalir. Wajah dan mata kedua sosok yang membungkuk di kanan kiri pilar gerbang mengiba pada Wuri. Mereka seakan mengenal dan ingin mengucapkan sesuatu pada Wuri. Namun sepertinya mulut mereka berdua ada yang mengunci sehingga hanya terdengar sebuah rintihan. Tercekat Wuri setelah melewati gerbang dengan dua sosok yang masih menyisakan tanda tanya di benaknya. Ia merasa tak asing dengan tempat setelah gerbang itu. Suasananya, alunan suara gamelannya, dan sosok-sosok yang berada di tempat itu. Semuanya seolah sangat Wuri hafal saat mengembalikan memori ingatannya awal menikah dengan Suntoro. Mereka terus melangkah ke depan tanpa menghiraukan apapun yang mereka lihat kecuali Wuri. Hingga tiba di satu bangunan megah dengan kilauan-kilauan cahaya memantul, berhawa sejuk serta wangi bunga melati berpadu kasturi, begitu menenteramkan siapapun yang berada di tempat mirip sebuah keraton. Wajah Wuri merah padam ketika matanya melihat satu sosok berdiri di depan pintu pendek bertangga mengkilap. Sosok wanita tua berkebaya compang-camping dengan wajah hitam gosong memegang sebuah parang panjang. Ranggi? Gumam Wuri lirih menahan marah, ternyata Ranggi. Namun sekejap kemudian Wuri terkesiap ketika puluhan selendang-selendang merah tiba-tiba melayang dengan diiringi lantunan tembang mocopat merdu, namun terdengar mengerikan.
Satu sosok wanita cantik berkemben dan berjari lentik yang mengapit selendang-selendang merah muncul dengan masih menyuarakan sebuah tembang, membuat semua yang ada di tempat itu menunduk serta menjura hormat, termasuk Wuri. Geteh pengarep jati anom sing wis tak enteni gawa mrene cahayu. Ucap sosok yang tak lain Ratu Jebar atau Nyi Wuning dengan lembut dan berwibawa kepada Wuri. Dengan ragu dan takut Wuri yang melihat anggukan kepala Nyi Tanjung sebagai isyarat, melangkah mendekat ke arah Nyi Tanjung yang di atas kursi bertilam kain sutra kuning emas. 1-2 langkah Wuri merasakan jantungnya berdegup kencang. Wajahnya menyeratkan satu kecemasan saat ia berdiri menunduk di hadapan sosok Ratu Jebar. Tenang saja Cahayu, setelah ini kamu akan tenang dan betah tinggal di sini bersama para abdiku yang akan melayanimu sampai bocah pancer ini lahir. Ucap Nyi Wuning yang langsung membuat tubuh Wuri dingin. Wuri benar-benar ketakutan setelah mencerna ucapan Nyi Wuning. Ia tak menyangka jika dirinya dijadikan wadal dan harus tinggal di tempat asing itu sampai kelahiran anaknya dan Suntoro. Hatinya seketika memberontak. Ia segera berlari meninggalkan tempat indah namun sangat menakutkan baginya. Tapi satu bisikan halus yang biasa hadir di telinganya melarang. Belum waktunya. Membuatnya urung. Toro, bawalah Wuri masuk ke dalam semolo suci. Perintah Nyi Wuning pada Toro. Ia langsung bergegas menuntun Wuri memasuki satu ruangan di belakang Nyi Wuning duduk. Ruangan yang sangat bersih, berkilau dan harum. Sebuah ranjang berkelambu kain sutra putih terletak di sebelah kolam kecil dengan air yang sangat jernih, menambah satu pemandangan sebuah kamar yang sangat indah, semolo suci. Ranggi, bawa Nyai Tanjung bersama Abdi Toro ke Garbalor. Jaga pintu itu setelah kubuka. Jangan sampai ajungan-ajungan itu menggagalkan ritualku. Perintah Nyi Wuning pada sosok Ranggi, Nyai Tanjung dan Mbah Lukito yang lantas segera berlalu. Satu alunan tembang mocopat kembali keluar dari bibir Ratu Jebar yang menandai sebuah awal salah satu kejadian besar di alas jagat ireng. Kegelapan seketika menyelimuti langit di atas sebuah hutan malam itu. Kawasan hutan yang terkenal angker dengan ribuan penghuni tak kasat mata menjadi tanda dari sebuah kejadian besar yang diawali dari awan-awan hitam, seakan hanya berputar mengelilingi kawasan hutan angker atau alas purwo yang mulai ramai. Iya, ramai oleh sesuatu yang hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh orang-orang tertentu. Seperti halnya oleh 3 perempuan dan 2 laki-laki yang baru saja tiba di sebuah tempat yang 2 buah pondok berdiri. 4 buah obor yang mereka ikat miring di tiang-tiang kayu penyangga pondok membuat tempat berawa lembab sedikit terang. Terlihat lelaki tua berbelangkon dan berkebet hitam tengah menata sesuatu di tampah besar. Satu cawan berisi darah merah yang mulai menggumpal ikut melengkapi dan menjadi bagian dari sebuah ritual pembawa maut. Silakan Nyai, silakan memilih tempat. Ucap seorang lelaki yang sedari datang hanya berdiri dengan perut buncitnya kepada sosok perempuan tinggi dengan kebaya batik putih berenda, Mbah Sinom. Suasana begitu mencekam tatkala lelaki tua berbelangkon Mbah Mungin membakar beberapa dupa yang ditancapkan di bawah 2 pondok panggung. Sedangkan beberapa kemenyan juga ia bakar dengan alas genteng terbuat dari tanah yang berdampingan dengan setampah sajen. Mbah Sinom yang sudah duduk di dalam pondok panggung sebelah kiri mulai menunjukkan ketegangan. Matanya terpejam, keringat mulai membasahi wajahnya. Sama halnya dengan satrio yang duduk bersila di dalam pondok panggung sebelahnya. Tempat yang tadinya sunyi tiba-tiba berubah riuh. Angin kencang datang bergulung-gulung.
Suara-suara tanpa wujud mulai mendekat ke arah dua pondok dengan iringan langkah ramai kaki-kaki, seperti menginjak ranting ataupun daun-daun kering yang datang dari segala penjuru semak belukar di sekitar. Satu suara seperti benturan keras terjadi dari arah sudut tempat Mbah Mungin duduk bersila. Tampak berisikan sajen dan kemenyan arang berserakan. Mbah Mungin sendiri terpental berguling ke belakang. "Lindungi mereka berdua!" teriak Mbah Mungin pada Laswati dan Mayang untuk melindungi Mbah Sinom dan Satrio. Laswati dan Mayang langsung mendekat dan berdiri di depan pondok panggung, sedang Mbah Mungin kembali duduk bersila. Di hadapan mereka kini puluhan pasang mata merah menyala mengintip dari celah-celah daun dari sosok-sosok berwajah hitam pekat dengan bau gosong menyengat. Ditambah sosok-sosok bergaun putih panjang yang melayang-layang sembari tertawa nyaring dengan perut robek dan bolong, menimbulkan bau amis darah yang menyengat berasal dari usus mereka yang memburai. Mbah Mungin yang masih duduk bersila tiba-tiba bangkit dan mengambil gumpalan-gumpalan darah yang kemudian dilemparkannya ke segala penjuru arah. Seketika itu juga suara jeritan-jeritan melengking menyayat bersautan ramai di tempat itu. Sampai beberapa menit suasana kembali hening bersamaan hilangnya puluhan makhluk-makhluk mengerikan yang mewujudkan diri, membuat Mbah Mungin sedikit mengendurkan urat wajahnya yang mendegang. "Masuk sekarang!" ucap Mbah Mungin dengan keras memberi perintah pada Satrio dan Mbah Sinom. "Jomberpati!" Tiba saja satu suara lantang menggema membuat Mbah Mungin terkejut dan beringsut mundur. Laswati yang masih berdiri mendadak berlari mendekat ke arah satu sosok yang baru saja muncul. "Sanira!" bentak Laswati pada sosok perempuan berkebaya compang-camping. Mayang dan Mbah Mungin tertegun melihat kemarahan Laswati. Berbeda dengan sosok perempuan berwajah gosong yang dibentak Laswati, ia meradang mendengar nama Sanira disebut keras. "Jomberpati bakal jadi penghantarmu malam ini, Sanira. Menyempurnakan kematian suamiku." Kembali suara Laswati menggema seantero hutan. Sosok yang dipanggil Sanira terkejut ketika melihat Laswati memegang keris kecil berkepala naga. "Lawean Lenggan," gumamnya sembari mundur. Namun baru saja 2 langkah ia mundur, pekikan keras keluar dari mulutnya. Sosok Sanira jatuh terduduk setelah untuk kedua kalinya ia memekik keras melolong. Dari mulutnya keluar darah hitam kental. Matanya belum menatap ke atas dengan tangan merepas perutnya kuat setelah terkena lemparan batu hijau dari mata keris milik Laswati. "Jomberpati, getehmu bakal tak nggo raup, Ranggi," ucapnya dengan keras dan disambut pekikan panjang melengking dari sosok Ranggi ketika Laswati menghujamkan keris kecil tepat di jantungnya. Darah hitam dari tubuh Ranggi masih terus mengalir meski tubuhnya sudah tak bergerak dalam posisi terduduk berseloncor. Mulutnya menganga dengan mata melotot ke atas. Parang panjang yang biasa ia tenteng tergeletak di samping kanannya. Laswati yang masih berdiri menatap tajam pada sosok Ranggi terpental tersambar kelebatan bayangan merah yang tiba-tiba muncul. Sekejap kemudian bayangan merah itu kembali menghilang bersama lenyapnya sosok Ranggi.
Laswati. Seru Mayang terkejut melihat Laswati terpental beberapa meter ke belakang. Dari mulut dan hidungnya keluar darah segar. Meski matanya terpejam, namun jantungnya masih berdegup kencang. Di sisi lain, Wuri yang terbaring di ranjang halus dan lembut mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam perutnya. Sesuatu hingga membuatnya merasakan sakit begitu mendera, sampai tubuhnya mengejang kuat dengan keringat mengucur deras. Tahan, Dok. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Satu bisikan lembut kembali terdengar menguatkannya. Wuri yang masih mengejang menahan sakit tiba-tiba dikejutkan dengan suara-suara dentuman keras di luaran. Ia sempat melirik ke arah Suntoro yang duduk dengan mata terpejam di dalam sungai kecil di samping ranjang. Telinga Wuri kali ini bukan hanya mendengar suara dentuman, tapi pekikan dan jeritan yang ramai bersautan memekakkan telinga, membuat Wuri penuh tanda tanya. Sekarang bangun, Dok. Ikat kuat perutmu dengan kain kendit. Segera keluar dari tempat ini. Lagi-lagi suara bisikan itu memberi perintah pada Wuri. Wuri yang masih tampak ragu mengeluarkan sebuah kain kendit yang ia selipkan pada kain kembennya. Begitu melihat kain sutra, Wuri teringat suara bisikan yang kini ia tahu siapa pemiliknya. Segera ia mengenakan kain kendit pemberian dari sesosok yang telah ia anggap ibunya sendiri, Nyai Ageng Lengi. Cepat keluar, Dok. Satu suara yang kini bukan lagi bisikan, namun satu perintah tegas membuat Wuri seperti tersengat listrik. Wuri segera berlari keluar dari kamar tanpa menghiraukan Suntoro yang masih duduk berendam dengan mata terpejam. Namun beberapa langkah kemudian, Wuri menghentikan langkahnya. Matanya terbelalak melihat ke depan. Di tanah lapang depan bangunan seperti keraton, banyak tubuh-tubuh berlumuran darah, bahkan terpotong tergeletak berserakan. Beberapa sosok masih terlihat berdiri berhadapan dengan penuh amarah. Sosok-sosok yang kesemuanya Wuri kenal atau sekedar tahu saling menatap sinis. Wuri terlihat bingung. Wajahnya pucat dengan tubuh kaku mematung. Sampai satu kelebatan yang membuatnya terkejut tiba-tiba berdiri di hadapannya. Sosok anggun berwibawa seolah-olah baru saja keluar dari dalam perutnya. Sosok yang membuat Wuri senang namun juga bergidik ngeri dengan bawaan di tangan kanannya. Sebuah kepala berambut panjang serta mata hitam melotot. Kanjeng Ibu, Gumam Wuri pada sosok di hadapannya. pergilah Cah Ayu, bawa ini dan kuburkan baik-baik. Saut sosok Nyi Ageng Lengi seraya mengulurkan sebuah kantong kain merah dengan tangan kirinya. Sedang tangan kanannya masih mencengkram kepala tanpa badan. Dengan gugup dan gemetar, Wuri menerima serta menggenggam kantong merah yang entah apa isinya. Sejenak ditatapnya satu persatu wajah-wajah sosok yang masih berdiri penuh ketegangan. Sebelum satu suara mengagetkannya. Sekarang pergilah, Nduk. Larilah sekuatmu. Jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang sebelum keluar dari gerbang. Cepat. Ucap tegas Nyi Lengi memberi perintah pada Wuri. Seperti ada satu dorongan kuat membuat kaki Wuri terasa ringan berlari. Ia menembus kelibatan bayangan yang mengerumuni sepanjang jalan di depannya. Seakan ingin mencekalnya. Semakin membuatnya ngeri dengan suara syair tembang mocopat Jawa nyaring mengiringi lalu disusul jeritan-jeritan memekik membuat air mata Wuri mengalir. Ingin rasanya ia menoleh ke belakang, memastikan sosok-sosok yang membelanya tengah berhadapan dengan maut. Namun pesan dari Nyi Lengi yang sudah dianggap ibunya sendiri membuatnya harus menekan kuat-kuat keinginan itu. Satu gerbang kecil telah ia lalui. Masih terpampang jalan panjang terhampar menuju gerbang utama.
Ratusan bahkan ribuan bayangan Wuri rasakan seolah mengikutinya berlari. Ditambah suara-suara memanggil namanya bersautan seperti terus memintanya untuk berhenti. Namun kaki Wuri seakan enggan untuk memperlambat atau berhenti. Gapura tinggi dan lebar bertuliskan huruf aksara Jawa sebagai gerbang utama keraton utara sudah tampak di depan Wuri. Tinggal beberapa meter lagi Wuri keluar. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Wuri terdiam dengan wajah pucat dipenuhi keringat. Saat ia dihadang beberapa sosok, dua diantaranya sosok orang yang ia sayangi. Bapak, Ibu, kumamnya. Kembalilah, Dok, kembali. Kamu mau meninggalkan Bapak sama Ibu? Apa kamu tidak mau lagi hidup bersama Bapak sama Ibu? Kembalilah, Dok. Ini sudah jadi takdir kita. Ucap satu sosok perempuan mirip dengan Laswati. Tak serta-merta Wuri menuruti semua ucapan dan perintah sosok mirip ibunya. Ada keraguan menyeruak ketika Wuri melihat satu senyum tepatnya seringan yang tak pernah ia lihat pada diri ibunya. Apalagi sosok Wardoyo bapaknya hanya terdiam dengan tatapan kosong seperti raga tanpa sukma. Bisikan keras di telinganya membuat Wuri tersadar. Dengan tekad kuat kembali ia berlari menerobos sosok-sosok yang seketika berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Hampa saat Wuri menabrak wujud sosok wanita tua dengan wajah hancur dan beberapa sosok laki-laki bertelanjang dada tak bermata, seakan ia menabrak angin. Tawa keras dari sosok tua renta berwajah hancur berlendir membuat Wuri merinding ngeri. Ia melayang mengikuti Wuri yang seolah kini merasa berat untuk berlari. Padahal gerbang utama tinggal beberapa meter. Tapi Wuri merasa sangat jauh dan sulit untuk bisa sampai. Keringat Wuri masih terus mengalir. Ketakutan akan sosok yang masih tertawa dan melayang di atas kepala membuat tulang-tulang di tubuhnya terasa lemas. Hampir saja Wuri menyerah dan roboh sebelum ia melihat satu kelipan cahaya kemelau hijau dari luar gapura gerbang. Cahaya yang semakin membesar membentuk gulungan kain seperti menarik tubuh Wuri. Suara tawa kikikan nyaring seketika berubah menjadi lengkingan jerit menyayat. Dan suara itu yang terakhir Wuri dengar ketika ia tersadar sudah berada di luar gerbang. Wuri tercekat ketika matanya melihat sekeliling. Tak ada lagi tumpukan batu-batu, tak ada lagi taman, tak ada lagi bangunan indah. Yang ada di hadapannya kini semak belukar di bawah naungan pohon-pohon tua tinggi dan rimbun dengan akar-akar bergelantungan. Sunyi, hanya suara binatang-binatang malam terdengar di telinga, membuatnya seperti linglung dan bingung. Di saat ia kebingungan mencari-cari jalan untuk keluar dari tempat itu, Wuri dikejutkan dengan suara ringkikan kuda. Wuri tertegun ditajamkannya pendengarannya yang kemudian membuatnya terhenyak. Saat telinganya mendengar suara ringkikan kuda semakin jelas dari arah samping kanan mendekat ke arahnya, wajah Wuri menegang dan pucat. Sesosok wanita cantik berambut panjang berbaut kalin sebatas dada tersenyum sinis. Tercekam hati Wuri bukan karena mendengar suara tawa dari sosok itu, melainkan dari satu tatapan Wuri ke tubuh sosok dengan wajah yang kini tertutup separuh oleh rambut panjangnya.
Tubuh berbulu hitam memanjang ke belakang dengan 4 kaki serta ekor panjang di belakangnya. Gemetar tubuh Wuri saat sosok itu mendekat. Kakinya berat untuk ia ayunkan, meski sekedar selangkah mundur, membuatnya berpasrah diri. Tinggal beberapa langkah lagi untuk sosok perempuan bertubuh kuda itu sampai pada Wuri. Tiba-tiba saja ia berhenti, seperti ada sesuatu menghalanginya. Terlihat dari tatapan matanya yang menajam dibarengi dengusan kuat dari hidungnya, menandakan satu kemarahan. Wuri yang sudah dalam keadaan ketakutan luar biasa merasakan tubuhnya hangat memanas. Sampai beberapa detik kemudian ia merasa tubuhnya seperti diseret sesuatu. Tepatnya lengan kanan bawahnya seperti dicengkram kuat. Wuri tak bisa lagi berpikir. Ia hanya menuruti satu tarikan begitu kuat untuk menjauh dari sosok bertubuh kuda yang mengejar di belakang dengan suara ringikan-ringikan persis sebuah jerit kemarahan. Satu sentakan melemparkan tubuh Wuri. Ia tersungkur dengan posisi kedua kaki dan tangan menumpuk ke tanah, membuatnya meringis menahan ngilu di kedua lututnya. Wuri! Suara keras menyebut namanya membuat Wuri terperanjat. Mbah Mayang? Saut Wuri sedikit tak percaya ketika dilihatnya Mayang berjalan mendekatinya. 4 buah obor yang masih menyala terang membuat penglihatannya cukup jelas. Mayang memeluk tubuh Wuri begitu erat. Wuri menangis sejadi-jadinya. Ia benar-benar menumpahkan semua beban dan ketakutannya dalam dekapan Mayang. Sampai beberapa saat kemudian raungan tangis Wuri berganti isakan. Perlahan Mayang melepas pelukan Wuri sembari mengusap air mata di pipinya. Sudah, Nduk. Yang penting kamu sudah selamat. Ucap Mayang menenangkan. Baru saja Mayang selesai bicara, ia dan Wuri dikejutkan dengan suara gemeretak yang diakhiri dentuman keras 3 kali. Seketika itu juga terlihat Mbah Mungin yang tengah duduk bersila berguling-guling dengan mengerang. Tak jauh berbeda keadaannya dengan Mbah Sinom juga Satrio. Mereka berdua terpental dan jatuh dari dalam pondok. Dari mulut ketiganya keluar darah segar. Bahkan Mbah Mungin dan Mbah Sinom lebih parah. Tubuh keduanya membiru kehitaman. Wuri segera menyusul Mayang yang lebih dulu mendekati Mbah Sinom. Ngilu rasanya hati Wuri melihat kondisi Mbah Sinom. Terbayang di matanya saat sosok Mbah Sinom ada dalam deretan sosok-sosok berwajah tegang dalam keadaan menantang maut di halaman keraton Ratu Jebar. Kesedihan Wuri terhenti sejenak ketika tiupan angin dingin sedikit kencang sesaat mengejutkan mereka. Lalu setelahnya terdengar suara gemerincing dari sebuah kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda dengan satu sosok duduk di dalamnya. Sosok perempuan cantik bergaun hijau, harum wangi kasturi bercampur melati merebak seketika. Saat sosok bermahkota dengan berlian di tengahnya turun melangkah penuh wibawa. Ratu Agung, gumam Satrio saat melihat sosok yang baru datang dari tempat ia berdiri dan tengah memeriksa keadaan Mbah Mungin. Mayang dan Wuri segera menjurah hormat ketika tahu siapa sosok yang tengah melangkah pelan ke arah mereka. Biarkan Sukma Sinom bersamaku. Raganya kelak kukuburkan di samping rombonnya. Sedangkan Laswati bawa ke puncak Suroloyo. Aku akan menunggu di sana. Ucap sosok itu setelah melihat keadaan Mbah Sinom. Baik Kanjeng Ratu. Saut Mayang lirih menahan kesedihan mendengar Mbah Sinom sudah meninggal. Dok, apa yang diwasiatkan Lengi padamu harus kamu lakukan juga di puncak bersama ibumu. Wuri yang mendengar ucapan sosok Kanjeng Ratu mengangguk. Ia baru ingat sesuatu yang diberikan Nyi Lengi padanya, sebuah kantong kain merah. Kalian semua
keluarlah melalui pintu selatan. Sebab Dewi Pambayun bersama Ewang Jaran Betorokolo menunggu kalian di pintu utara. Ucap kembali sosok Kanjeng Ratu memberi pesan. Aku tahu Dewi Prameswari tidak akan menjemput abdinya di tempat ini. Segeralah kalian keluar sebelum tempat ini ramai kembali. Kali ini ucapan sosok Kanjeng Ratu ditujukan pada satrio yang menunduk dan menganggukkan kepala. Setelah kepergian sosok Kanjeng Ratu, Wuri, Mayang, dan Satrio tampak sibuk membawa 3 tubuh tak berdaya milik Laswati, Mbah Sinom, dan Mbah Mungin. Satrio mengemudikan mobilnya kencang menembus malam yang hampir subuh dengan memutar sesuai pesan dari sosok Kanjeng Ratu. Nampak guratan rasa lelah di wajahnya setelah 2 hari 2 malam mempertaruhkan nyawa demi satu kata, balas dendam. Sementara Wuri kembali terisak melihat keadaan ibunya yang terluka tak sadarkan diri. Ditambah ia juga harus kehilangan 1 orang pelindungnya, yaitu Mbah Sinom. Setelah menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang kasat maupun tak kasat mata demi menyelamatkannya. Bawalah anak ini keluar dari sini. Dia bakal menjadi pengganti Ranggi untukku. Ucap satu sosok berkemben dan berselendang merah dengan wajah geram. Baik, Gusti Ratu. Satu sosok perempuan jangkung bergaun biru panjang. Urusan mayat ini aku sendiri yang akan mengaturkan. Sekarang pergilah sebelum hari terang. Sambungnya kembali dengan melihat satu sosok tua yang terbujur dengan tubuh membiru. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah yang sudah mengental hitam. Sosok wanita jangkung bergaun biru kemudian membopong tubuh seorang laki-laki muda bertelanjang dada. Anehnya, ia membopong dengan begitu ringan, seakan apa yang ada di pundaknya tak terbeban. Ia melangkah cepat menyusuri sebuah jalan dengan pemandangan kanan kiri bangunan hancur berantakan. Layaknya sebuah tempat seperti bekas atau baru tertimpa bencana alam. Tak ada lagi keindahan, keramaian yang terlihat seperti awal ia masuk. Sesampainya ia di luar gerbang yang juga separuh bangunannya hancur, ia menghentikan langkahnya sejenak. Matanya terpejam dengan mulut berkomat-kamit sampai beberapa detik. Kemudian ia menoleh sebentar dan secara tiba-tiba ia berlari kencang menembus rimbunan. Seakan berkejaran dengan suara gemuruh bergulung menggelegar di belakangnya, membuat tubuhnya merinding ngeri. Sebab ia tahu bahwa itu adalah wujud kemarahan dari junjungannya, Ratu Jebak. Kurang ajar, rupanya ada campur tangan penguasa selatan. Ucap satu sosok wanita tua bergaun hitam dombor, Nyai Anggar. Maksud Nyai? Tanya Sudiro pada Nyai Anggar yang sedang mendengus menahan amarah. Betorokolo tak bisa mengambil pancar bocah Rogoh Nyowo. Rahiyu dilindungi abdi dalam penguasa selatan, sautnya geram. Dan satu lagi, rupanya mereka bersekutu dengan Dewi Ayu Prameswari penguasa daratan timur. Sambungnya lagi. Sudiro begitu gusar mendengar semua ucapan Nyi Anggar. Berbeda dengan sosok lelaki tua di dekatnya. Keningnya berkerut seperti tengah memikirkan sesuatu. Kalau seperti itu kejadiannya, berarti Suntoro gagal mendapatkan Rogoh Nyowo. Kemudian dia akan menjadi abdi atau serco Ranggi Ratu Jebar selamanya. Terang Mbah Lenggono dengan menatap Sudiro. Maksudmu Mbah? Tanya Diro tak mengerti. Itu artinya Mas Diro adalah terakhir dari keluarga Suyono. Saut Mbah Lenggono memperjelas perkataan awalnya. Sudiro yang awal sempat bingung, kini tersenyum sembari menganggukkan kepala tanda ia sudah mengerti dengan semua ucapan Mbah Lenggono. Maaf Nyi Anggar,
Saya yang kini sebagai terakhir keluarga Suyono pemilik dari Rogo Nyowo, apakah bisa menggantikan adikku yang sudah gagal? Tanya Diro antusias. Namun Nyi Anggar terlihat ragu. Ia menatap langit-langit rumah pondoknya sebelum menjawab pertanyaan Diro. Hanya Pancer yang sudah tertanam di Keraton Utara bisa menjadi penerus Rogo Nyowo. Untuk urusan pengganti belum pernah kudengar. Jawab Nyi Anggar yang seketika membuat wajah Diro berubah. Sudiro menarik nafas panjang. Ia merasa harapan untuk mendapatkan satu ilmu yang ia inginkan sedari dulu pupus. Tapi Diro sedikit menyeringai tatkala ia ingat bahwa semua yang dimiliki keluarga besar Suyono kini jelas menjadi miliknya, sebab ia kini adalah sang pewaris tunggal. Lalu bagaimana untuk langkah saya selanjutnya, Nyai? Tanya Diro. Lakukan upacara persembahan pertamamu secepatnya. Baru kamu bisa menyatukan Serko Bertorokolo. Jawab Nyai Anggar tegas. Diro terhenyak sesaat. Ia harus berpikir keras untuk mendapatkan getih pangkep yang menjadi syarat utama untuk tujuannya. Sedangkan orang yang biasa menjadi andalannya sudah tak mungkin lagi bisa membantunya. Satu lagi, apa kamu sudah punya calon abdi untuk sang ratu? Sambung Nyi Anggar bertanya dan dijawab gelengan kepala oleh Diro. Jangan sampai semua gagal. Lekaslah kamu laksanakan semua persyaratan yang telah kamu sanggupi. Nyai Anggar dengan tegas memperingatkan Sudiro. Baik Nyai, secepat mungkin aku akan menikah. Jawab Diro meyakinkan. Menikah mungkin kata itu sangat riskan bagi Sudiro yang hampir tak pernah ada dalam pikiran dan benaknya. Meskipun umur, wajah, dan harta yang ia miliki lebih dari cukup. Namun ia sepertinya enggan dengan satu hal itu. Tapi kini ia terpaksa harus menjalaninya. Sebab itu menjadi salah satu syarat utama perjanjiannya dengan Ratu Pambayun, agar ia bisa menumbalkan istrinya untuk menjadi abdi sang ratu. Sementara itu di tempat lain, suara jerin dari dapur rumah Mardani mengejutkan beberapa orang yang sedang bercengkrama di ruang tamu. Laki-laki Tini, istri dari Mardani, tergeletak pingsan di luar pintu dapur. Mardani dengan dibantu beberapa orang yang akan mengangkat tubuh Tini tiba-tiba beringsut mundur ketika melihat satu sosok berdiri membelakangi mereka. Sosok laki-laki yang hanya mengenakan sarung kotak-kotak tanpa baju, dengan kulit tubuh keriput menampakkan guratan tulang dan otot, seakan tak ada lagi daging yang menempel. Mardani dan beberapa orang terbelalak kaget ketika sosok itu membalikkan badan. Wajah mereka pucat melihat sosok yang beberapa hari terbaring sekarat kini berdiri di hadapan mereka. Bapak, gumam Mardani pada sosok di depannya. Sosok yang ternyata Munaji menyeringai mendengar gumaman Mardani. Tak ada sautan, hanya matanya yang berubah hitam menatap tajam. Mardani yang mulai diliputi ketakutan menarik tubuh istrinya menjauh dari sosok bapaknya, membuat sosok Munaji mengerang marah dan melompat sampai beberapa orang berlarian menjauh. Pak, tolong, jangan Pak, saya Mardani Pak. Ucap Mardani memohon ketika sosok Munaji begitu cepat mencengkram lehernya dengan kuat. Namun usahanya sia-sia. Sosok Munaji bertambah beringas mencekik leher Mardani sampai membuat nafasnya mulai tersengal-sengal. Tiba-tiba satu hantaman keras di samping perut Munaji yang buncit dan hitam membuatnya terjungkal ke samping dan melepas cekikan di leher Mardani.
Pukulan itu sepotong bambu kuning yang dihantamkan oleh seorang laki-laki tua berambut dan berjenggot putih dengan kopiah hitam lusuh. "Bawa masuk sini cepat," ucap lelaki tua dengan mata menatap tubuh Munaji yang tengah berusaha bangkit. Dengan panik Mardani segera membopong tubuh istrinya lalu membaringkan di kamar. "Ada apa ini, Mar?" tanya seorang wanita yang baru masuk merasa heran melihat Mardani membopong Tini. "Bapak, Bu, bapak di belakang, Bu, lagi ngamuk kayak kesurupan, Bu," jawab Mardani sedikit gugup pada sosok wanita yang baru masuk, ibunya. Ibu Mardani terkejut seperti tak percaya. Ia segera melangkah buru-buru ke belakang rumah. Tubuhnya mendadak bergetar ketika baru sampai di belakang saat matanya melihat sosok Munaji suaminya berhadap-hadapan dengan lelaki tua yang memegang bambu kuning runcing sepanjang 1 meteran. "Jangan didekati, dia bukan Munaji, dia iblis yang menguasai raganya," larang lelaki tua pada istri Munaji yang ingin menghampiri tempat di mana Munaji berdiri dengan sorot mata hitam tajam. "Kang Munaji?" Belum sempat istri Munaji meneruskan kata-kata, ia menarik mundur tubuhnya saat secara tiba-tiba Munaji melompat hendak menghantam lelaki tua di hadapannya. Sang lelaki tua yang sudah siap berkali-kali menghantamkan bambu kuning di tangan kanannya membuat tubuh Munaji roboh berguling-guling seraya menjerit. Dari mulutnya mengalir darah hitam. Tubuh kurus dengan perut membuncit tak wajar terlihat memar merah bergaris. Bekas hantaman bambu kuning dari lelaki tua berkopiah hitam. "Pergilah iblis laknat, pulanglah pada tuanmu, jangan ganggu mereka," bentak lelaki tua pada sosok Munaji. Namun bukan jawaban ucapan yang didapatkan si lelaki tua, tapi tawa keras menggema dari sosok Munaji yang sudah berdiri kembali. Semua yang melihat kejadian malam itu di rumah Munaji mulai diliputi kengerian. Rasa takut tampak begitu jelas dari wajah-wajah yang mulai pucat, tak terkecuali istri Munaji sendiri. "Jangan mencampuri urusanku, tua bangka. Jika tidak ingin kehilangan nyawamu yang hanya selembar," gertak sosok Munaji yang didahului geraman amarah. Sang lelaki tua hanya sinis menanggapi ancaman sosok Munaji. Tangannya memegang erat pangkal bambu kuning dengan mata tak berkedip mengawasi sosok Munaji yang terlihat seperti tengah membaca sesuatu. Sesuatu yang tiba-tiba merubah suasana di rumah Mardani. Sesuatu yang membuat semua orang di rumah itu ketakutan luar biasa. Bagaimana tidak, setelah sosok Munaji selesai membaca sesuatu, mendadak tempat itu berubah gerah, layaknya berada di ruangan tertutup. Tak hanya itu, seketika juga muncul sosok-sosok pocong bermata bolong dengan wajah hitam gosong. Sosok pocong-pocong itu melayang mengitari rumah Mardani, dibarengi bau anyir menyeruak pekat bersumber dari lendir-lendir yang menetes dari mulut pocong-pocong itu. Wajah sang lelaki tua tampak begitu menegang. Bibirnya terkatup rapat. Keringat mulai keluar dari lubang pori-pori kulitnya yang sudah keribut. Kakinya mundur beberapa langkah. Bukan karena takut dengan sosok pocong-pocong yang masih melayang, tapi pada satu sosok yang baru saja muncul. Sosok bertubuh dan bermata merah nyalang, dengan kuku-kuku di jari tangannya yang panjang, terlihat mengkilap berwarna putih, selaras kengeriannya bersama dua taring dari dua sudut bibir memanjang ke bawah. "Sencakala,
Gumam lelaki tua itu gemetar. Beberapa orang termasuk Mardani dan ibunya yang juga melihat dan menyaksikan kemunculan sosok Sencokolo terdiam kaku. Tubuh mereka dingin seperti tak teraliri darah. Belum hilang ketakutan dan kengerian yang dirasakan oleh seluruh orang di rumah Mardani. Kini mereka kembali dikejutkan dengan bola-bola api yang berterbangan dan jatuh di halaman belakang rumah Mardani. Bola-bola api yang jumlahnya puluhan itu saat terjatuh pecah membuyar, membentuk wujud makhluk-makhluk yang mirip dengan Sencokolo. Malam kelam penuh kengerian belum sedikit pun terlewati oleh Mardani dan beberapa orang yang ada di rumahnya. Bahkan kini keadaan semakin bertambah menakutkan dengan kemunculan puluhan makhluk jurik yang datang dari bola-bola api. Meskipun satu sosok lelaki tua dengan bambu kuning di tangan kanannya masih berdiri tegak, tapi keberaniannya mulai menciut saat tahu jika ia tengah berhadapan dengan satu sosok yang ganas, Sencokolo. Sang lelaki tua tampak tetap nekat dengan sisa keberaniannya, tapi itu tak cukup melawan Sencokolo. Meski ia bersenjatakan sebuah bambu bertuah, berkali-kali ia mundur sambil memukulkan bambu kuning pada tubuh Sencokolo yang mendekatinya. Namun hantamannya tak berpengaruh apa-apa. Bambu kuning yang dia pukulkan seakan menghantam angin hampa. Bahkan satu lenguan kaget keluar dari mulutnya saat ia merasakan hawa panas dari tangannya. Sampai bambu kuning yang ia pegang kuat di tangan kanannya terlepas, disertai jeritan kecil. Lelaki tua itu memandangi telapak tangannya yang menghitam melepuh dengan meringis menahan pedih. Ketegangan yang memuncak di wajahnya menunjukkan pengakuan jika dirinya tak mampu melawan sosok iblis Sencokolo. Selagi ia terfokus pada sosok Sencokolo yang telah membuat tangannya terbakar, satu jeritan mengagetkannya. Lolongan jerit menyayat sekali lagi, melengking keluar dari istri Munaji. Wajahnya pucat terbasahi oleh keringat, nafasnya tersengal-sengal dengan kedua tangan mendekap perutnya yang robek terbelah. Mardani cuma bisa melihat dan berteriak. Ia tak berani membantu ibunya ketika tangan bapaknya sendiri yang merobek-robek perut ibunya. Apalagi ia tahu jika di dalam raga bapaknya bukan lagi asli sukma bapaknya yang bersemayam, melainkan sosok iblis mengerikan. Belum lagi puluhan sosok jurik yang mengitari sosok bapaknya, seperti sengaja menjadi pelindung saat sosok bapaknya mencelakai ibunya. Belum hilang kengerian saat melihat ibunya mati dalam keadaan mengenaskan dengan usus terburai keluar. Kini Mardani kembali melihat satu kejadian yang sama mengerikannya. Sosok bapaknya tiba-tiba saja beringsut mundur 3 langkahan dari mayat ibunya. Tangannya melemparkan usus milik ibunya yang ditarik keluar sampai putus. Tak hanya itu, sekejap mata kemudian tangannya yang masih berlumuran darah merobek perutnya sendiri. Teriakan keras membahana saat perut buncit hitamnya terbelah mengeluarkan darah hitam berbau busuk menyengat. Mardani benar-benar tercekat, begitu juga dengan yang lainnya. Tak ada yang mampu mencegah tangan Munaji ketika merobek-robek perutnya sendiri dan mengeluarkan isinya. Sampai akhirnya raungan keras menyayat dengan bola mata melotot menjadi pemandangan terakhir Mardani sebelum tubuh kurus Munaji roboh dengan kondisi sama persis dengan istrinya. Sesaat suasana menjadi hening. Tak ada lagi sosok pocong, jurik maupun sosok Sencokolo.
Hanya suara isakan Mardani yang bersimbut tertunduk, seakan tak percaya setelah menyaksikan kejadian mengerikan yang mengakibatkan bapak ibunya terkapar tak bernyawa dengan kondisi yang sama. Sedangkan kerabat dan tetangga yang ikut menyaksikan masih begitu syok. Mereka masih terdiam membisu dengan perasaan trauma dan ketakutan yang mendalam. Sampai malam yang terus merangkak bersama kegelapan masih menyelimuti, suasana di rumah Mardani semakin ramai. Bukan hanya rasa ngeri dan takut saat membantu mengurus mayat Munaji dan istrinya, para tetangga dan keluarga yang baru datang juga begitu miris dengan kondisi Tini, istri Mardani, yang tiba-tiba saja bangun dari pingsannya dalam keadaan kewarasan atau jiwanya terganggu. Tak jauh beda dengan Mardani sendiri yang begitu syok. Ia nampak seperti orang linglung, terduduk diam dan sesekali menangis. Dacakarya, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya seorang kerabat Munaji pada lelaki tua yang meringis memegangi tangannya. Sencokolo iblis dari Kawi, saut lelaki tua yang dipanggil Mbah Zakaria dengan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia terus memandangi tangan kanannya yang hitam melepuh. Sencokolo, ujar kerabat Munaji terkejut mendengar nama Sencokolo yang disebut Mbah Zakaria. Seakan ia tahu akan keganasan salah satu pilar Gunung Kawi. Setelah mendekati waktu subuh, puluhan masyarakat mengurus jenazah Munaji beserta istrinya. Sementara Mardani dan Tini yang terlihat seperti orang tak waras terpaksa oleh kerabat mereka diikat dalam kamar. Mbah Zakaria sendiri hanya pasrah dalam ketakutan. Melihat tangannya yang melepuh semakin parah, bahkan ia rela dan berniat untuk memotong tangan kanannya, karena ia tahu jika luka itu akan terus menjalar ke seluruh tubuh dan tak bisa disembuhkan. Sementara itu di tempat lain, tak jauh beda dengan suasana di tempat Mardani. Kesedihan juga menyelimuti sebuah tempat di mana sesosok mayat terbujur dengan balutan kain kafan putih. Tak hanya pelayat yang hadir seperti pada umumnya, hanya beberapa perempuan dan laki-laki terlihat yang tengah memasukkan sesosok mayat perempuan ke dalam peti terbuat dari kayu pilihan. Isak tangis dari dua sosok perempuan mewarnai proses memasukkan peti ke dalam lubang kubur, menghantarkan raga Mbah Sinom beristirahat selamanya. Beristirahatlah dengan tenang, Mbah Simom. Kini Mbah bisa bertemu dengan Eyang Rengko. Terima kasih telah berkorban untukku. Gumam Wuri lirih di hadapan kuburan Mbah Sinom yang terletak persis di samping kuburan lebih tinggi milik Mbah Rengko. Sesuai perintah Kanjeng Ratu, junjungan waris keluarga Rengko, cahaya panas matahari mulai terasa menyengat tatkala Wuri dan Mayang serta beberapa orang yang ikut membantu pemakaman Mbah Sinom meninggalkan tanah kubur pribadi milik keluarga Mbah Rengko. Malam nanti kita bawa ibumu ke puncak Suroloyo. Persiapkan semua bekalmu, Nduk. Ucap Mayang pada Wuri seraya melangkah menuju rumah tua warisan yang ditempati Mayang. Baik, Mbah, saut Wuri singkat. Sesampainya Wuri di dalam, ia langsung menuju ke satu kamar di mana tubuh lemah Laswati terbaring. Ditatapnya dalam wajah pucat ibunya. Ada rasa sesak dan nyeri merambah saat mengingat semua pengorbanan ibunya yang sudah 2 kali ini sekarat karena membelanya. Wuri menarik nafas dalam-dalam.
Pikirannya menerawang jauh, mengingat kembali kejadian mengerikan yang terjadi waktu lalu, sampai banyak kejadian yang merenggut nyawa. Meski kini ia bisa bernafas lega setelah terbebas dari perwadalan dirinya, namun ia merasa ini belum berakhir. Toro, kumannya tiba-tiba, ingatannya memaksa membayangkan sosok suaminya yang entah bagaimana keadaannya. Terakhir ia melihat sosoknya tengah duduk bersemedi di dalam kolam kecil di Kedaton Nyai Wuning. Hingga setelah Wuri selamat dan keluar, ia belum mendengar kabarnya. Namun Wuri sedikit mengerti tentang bagaimana nasib Toro setelah gagal menjalani ritual penerus Rogoh Nyowo. Ada raut kesedihan saat Wuri perlahan mengusap perutnya yang telah berisi janin Suntoro. Meskipun awalnya Wuri tak menghendaki, tapi kini ia bertekad untuk merawat dan membesarkannya sendiri kelak sang getih pangarep. Sementara itu di sebuah rumah jogul lawas dengan dinding depan dipenuhi lukisan-lukisan tangan gerakan para penari, tampak satu sosok perempuan jangkung sibuk sendiri. Terlihat ia sedang mempersiapkan sesuatu di samping satu sosok laki-laki muda bertelanjang dada. Tubuh sang laki-laki muda begitu pucat seperti kapas. Dadanya naik turun menandakan jika masih ada nafas dalam dirinya meskipun matanya tertutup rapat. Sabar Nger, jamasan wengi iki bakal njujukno sira marang pangayoman abadi jantrek abdi Nyi Ratu Jebar. Ucap sosok bergaun biru Nyai Dewi Tanjung pada tubuh lemah Suntoro. Sebuah mobil sedan hitam melaju lambat dan berbelok ke sebuah rumah mewah berlantai 2, berpagar tembok tinggi mengelilingi, dengan gerbang tak terkunci seperti sengaja terbuka. Di sisi kiri dalam gerbang terdapat sebuah bangunan kecil yang biasa ditempati seorang penjaga, tapi kini tampak kosong. Sama halnya dengan suasana rumah begitu lengang, sunyi, sampai tak satupun kegiatan atau penghuni terlihat di rumah yang berdiri di atas tanah 2 hektaran. Seorang lelaki muda yang baru turun dari mobil mengedarkan pandangannya di sekitaran halaman depan. Cukup lama ia mengamati sampai seorang lelaki tua yang juga penumpang di mobilnya menepuk baunya pelan. Belum ada yang berubah, Mbah. Semua masih seperti yang dulu, gumam lelaki muda tanpa menoleh. Ada yang berubah, Mas Diro, aura dan penghuninya, jawab lelaki tua membuat Diro mengernyitkan keningnya. Maksudmu, Mbah? Tanya Diro sedikit bingung. Nanti kita akan lihat sendiri, saut lelaki tua. Mbah Lenggono sambil mengangguk memberi isyarat untuk masuk. Sama halnya dengan suasana di luar. Di dalam rumah besar dengan lantai dari marmer juga terlihat sepi. Tak ada pembantu satupun yang terlihat di ruangan-ruangan besar nan mewah. Hingga mereka berdua meneruskan langkah dan baru sampai di depan pintu belakang. Mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan seorang lelaki umur 40-50-an. Lelaki bertubuh gempal dengan tangan terlihat membawa sebuah tampah berisi bunga-bunga dan beberapa pelengkap sesaji yang sudah mengering. Lelaki yang juga ikut terkejut dengan kehadiran Sudiro dan Mbah Lenggono nampak mundur dengan tatapan tajam menyelidik. Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa masuk? Tanyanya tegas. Diro dan Mbah Lenggono sama menatap dengan senyum sinis. Bahkan Diro memandangi lelaki di depannya dari kaki sampai ujung rambut, membuat si lelaki semakin bertanya-tanya. Berapa lama kamu jadi jongos Toro sampai tak mengenaliku? Ucap Diro sengit membalas ucapan tegas sang lelaki di depannya.
Si lelaki tampak kecut mendengar balasan ucapan sengit Diro yang dirasa seolah balik menghakiminya. Saya Suyuti. Saya bekerja di sini baru beberapa minggu. Kang Lukman yang mengajak saya, jawabnya melunak. Oh, pantas. Saya Sudiro dan ini Mbah Lenggono, jawab Sudiro, menjelaskan yang juga memelankan nada ucapannya. Mendengar nama Sudiro, Suyuti tertegun. Otaknya langsung bekerja mengingat, sampai akhirnya kulit wajahnya menegang manakala ia ingat cerita Lukman tentang siapa Sudiro. Maaf Pak Sudiro, saya tidak tahu kalau tengah berhadapan dengan Pak Sudiro, ucap Suyuti pelan dengan membungkukkan sedikit badannya. Gak apa-apa Kang Suyuti. Oh ya, untuk apa sampean bawa sajen bekas ke dalam? Tanya Diro yang membuat gugup Suyuti. Ini mau saya ganti Pak, jawab Suyuti terbata-bata. Suyuti tampak ragu untuk menjelaskan, sebab ia sedikit banyak tahu tentang pergolakan antara Sudiro dan Suntoro dari Lukman. Jangan gugup atau takut Kang, tuanmu Suntoro sudah mati. Jadi sekarang sampean pasti tahu siapa yang berkuasa di sini. Terang Diro seraya menepuk pelan pundak Suyuti yang terperanjat mendengar ucapan Diro. Suyuti hanya tertunduk. Ia masih belum begitu percaya dengan kabar yang dikatakan Diro tentang Toro yang sudah meninggal. Toro tak akan pernah kembali lagi ke rumah ini Kang Suyuti. Sampean tinggal pilih, tetap di sini atau mau berhenti. Kembali Diro berkata tegas sambil berlalu menuju halaman belakang, meninggalkan Suyuti yang terpaku dengan 1000 tanda tanya berseliweran di benaknya. Diro yang diikuti Mbah Lenggono menghentikan langkahnya di depan sebuah gundukan tanah. Dengan sebuah nisan dari batu yang dilapisi marmer bertuliskan huruf Jawa kuno. Kepulan asap dari 3 dupa yang tampaknya baru dibakar di belakang nisan panjang sejengkal membuat suasana tempat itu sedikit seram. Apalagi langit mulai remang memasuki waktu surup, memberi kesan angker dengan asap bau dupa menyengat. Mbah Lenggono yang berdiri di belakang Sudiro menajamkan matanya saat satu bayangan tertangkap pandangan matanya. Bayangan sesosok hitam kemerahan dari ujung tembok pembatas tengah berdiri menatap ke arah Sudiro berdiri. Ada yang aneh dari sisi penglihatan Mbah Lenggono saat sosok itu berjalan menuju sudut ujung kiri dengan menyeret sesuatu. Bunyi kemerincing seperti besi yang berbenturan dan terseret jelas terdengar ketika sosok itu melangkah, membuat rasa penasaran Mbah Lenggono memuncak. Tanpa pamit Sudiro yang tengah terpakur di atas makam bapaknya, Mbah Lenggono melangkah mengejar sosok yang masih terlihat dari bayang remang langit dan beberapa lampu redup yang telah dinyalakan. Setelah ia begitu dekat dengan tempat terakhir sosok itu berhenti, Mbah Lenggono terdiam. Sinar matanya meredup serta bibir terkatup rapat. Udari taliku Kang, udari taliku Kang, ucap sosok di depan Mbah Lenggono memelas. Mbah Lenggono benar-benar tercekat mendengar suara dari satu sosok yang sejak kecil ia kenal. Dan kini sosok kecil dalam ingatannya berubah menjadi sosok bertubuh hitam kemerahan dengan mata celong kosong. Dari bibir, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah hitam pekat berbau sangat busuk. Mbah Lenggono yang belum bicara apapun tiba-tiba melihat sosok itu berjalan menyeret satu kakinya menjauh dari Mbah Lenggono, sambil terus bergumam lirih sampai seketika hilang di belakang tembok sebuah bangunan kecil di ujung sudut kiri rumah Suyono. Ada apa Mbah? Dan ini bangunan apa? Tanya Diro tiba-tiba dari arah belakang. Mbah Lenggono masih terdiam tak menjawab.
Matanya masih menatap di mana hilangnya satu sosok yang membuat ingatannya kembali ke masa lalu. "Jangan masuk, Mas Diro," larang Mbah Lenggono pada Diro yang melewatinya mendekati bangunan dengan ruang kecil tak berpintu. "Kenapa, Mbah?" tanya Diro penuh dengan keheranan. "Ruangan itu khusus untuk upacara persembahan Sencokolo. Tapi kini dia sudah tak bertuan dan..." Mbah Lenggono terdiam sebentar sebelum meneruskan kalimatnya, membuat Diro bertambah penasaran. "Celaka, kita harus cepat ke rumah Mardani," ujar Mbah Lenggono seperti mengingat sesuatu. Tanpa membuang waktu lagi, Mbah Lenggono dan Sudiro meninggalkan halaman belakang rumah keluarganya. Langkah cepat dan buru-buru membuat Sudiro dan Mbah Lenggono tak menyadari jika satu pasang mata mengawasi dengan tajam sedari mereka berada di bangunan kecil. Sepasang mata dari sesosok tubuh dipenuhi darah serta dalam belengguan rantai-rantai hitam. Setelah berbasa-basi dengan Suyuti sang penjaga rumah keluarganya, Sudiro segera memacu sedan mewahnya ke sisi barat, menuju tempat yang sudah terjadi kengerian dengan memakan 2 nyawa sekaligus, Munaji dan istrinya. Sementara itu, malam sudah meratakan wajah gelapnya ke seluruh penjuru bumi Jawa Timur. Juga tak terlihat adanya tanda-tanda penerangan dari kerlipan bintang maupun rembulan yang biasa menghiasi. Seakan membebaskan mendung-mendung tipis yang mulai berkumpul, menambah pekatnya malam. Namun cuaca gelap gulita tidak menyurutkan laju kendaraan tak terlalu mewah yang membawa 3 penumpang perempuan. Dengan salah satu diantaranya terlihat hanya terbaring lemah serta mata terbejam dalam dekapan dan pangkuan sesosok wanita muda ayu. Sesekali wanita muda berkebaya putih mengusap dan membelai wajah pucat di atas pangkuannya. Rasa nyeri dalam dadanya ditekan kuat-kuat agar air matanya tak menetes. Semakin lama jalanan yang mereka lalui, semakin sunyi. Tanjakan yang berkelok dan memutar dengan sisi kanan kiri jurang menunjukkan jika tempat yang mereka tuju bukanlah sebuah tempat biasa. Debur ombak laut terdengar bergemuruh ketika mobil yang membawa mereka berhenti tepat di ujung jalan buntu. Sedikit bersusah payah mereka membawa tubuh Laswati melewati terjalnya jalan bebatuan menanjak menuju puncak. Hingga akhirnya mereka bisa bernafas lega setelah mencapai puncak. Ya, sebuah puncak. Namun bukan puncak sebuah gunung, melainkan sebuah gundukan lumayan lebar membentuk sebuah bukit di pesisir laut. Beberapa bekal obor yang mereka bawa dan dinyalakan membuat sedikit jelas satu tempat datar beralaskan tanah berkerikil yang kemudian dilapisi kasur tipis bertilam kain putih bersih. "Kamu tunggu saja di mobil ya," ucap Mayang pada sang sopir setelah selesai membantu. "Baik, Bu," jawabannya dengan membukukan badan. Setelah kepergian sang sopir, Mayang menaburkan bunga-bunga mengelilingi tubuh Laswati. Sementara Wuri melucuti pakaian ibunya dan mengganti dengan selembar kain hijau yang ditutupkan menyeluruh layaknya menutup mayat. Tak tanggung-tanggung, 11 dupa Mayang bakar sekaligus dan menancapkan di sisi sebelah kanan tubuh Laswati, yang seketika membuat suasana di puncak berubah mencekam. Kepulan
Kepulan asap dupa menyebar tak beraturan dengan datangnya angin riuh sampai membuat nyala obor beriak. Tatkala Wuri dan Mayang duduk bersimpuh memejamkan mata sembari membaca sebuah lirik mantra berbahasa Jawa kuno yang sulit dimengerti. Sebuah nama gelar keagungan sesekali mereka sebut yang tersisip di beberapa bagian mantra membuat gemuruh ombak semakin cepat dan keras terdengar. Iringan angin riuh mewarnai datangnya wangi bunga melati beradu kasturi bersumber dari satu sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan Mayang dan Wuri. Angin malam yang sejatinya dingin terasa beda tatkala sosok sang ratu sudah berdiri di depan Wuri dan Mayang serta menghadap tubuh membujur Laswati yang tertutup kain hijau. Seakan kewibawaannya mempengaruhi seluruh sudut kawasan puncak yang lumayan lebar dengan rimbunan dan bebatuan serta jurang yang menjulang. Sejenak sang ratu terpaku menatap tubuh Laswati sebelum wajahnya menengadah ke atas. Tak ada yang tahu dengan apa yang ia lihat dan baca. Hingga sesaat setelahnya ia menyiramkan air dari kendi kecil yang dibawa satu sosok perempuan muda di belakangnya. Sekarang kuburkan apa yang sudah Nyilengi berikan padamu, Cahayu. Ucap sosok sang ratu ditujukan pada Wuri. Tak ada suara jawaban yang keluar dari bibir Wuri. Ia hanya menganggukkan kepala pelan serta bangkit dari duduknya. Wuri melangkah perlahan dan berhenti tak jauh dari tempatnya semula. Wuri menoleh sejenak ke arah sang ratu sebelum satu anggukan dan senyum tipis ia lihat, seolah menjadi restu atas apa yang akan ia lakukan. Sebuah bungkusan kain merah pemberian dari Nyilengi, ibu angkatnya perlahan dibukanya. Ada aura aneh yang Wuri rasakan ketika matanya melihat bulatan-bulatan kecil berwarna merah kehitaman. Isi dari bungkusan itu, bulatan-bulatan itu seperti Wuri rasakan berkedut saat tangannya menyentuh salah satu untuk menguburkan di lubang yang tak terlalu lebar dan dalam. Wuri terkejut dan beringsut mundur ketika ia meletakkan bulatan lembut itu. Tiba-tiba satu jeritan suara menyayat terdengar dari dalam lubang. Teruskan, Cahayu, berikan kematian sempurna untuk mereka. Ucap sang ratu seperti tahu antara rasa ragu dan takut yang Wuri rasakan. Jeritan demi jeritan yang melengking dan menyayat Wuri dengar jelas ketika tangannya memasukkan kembali bulatan-bulatan ke dalam lubang sedalam 5 jengkalan. Bahkan di antara suara jeritan-jeritan itu ada salah satu suara yang sangat ia hafal. Suara yang dulu selalu ia dengar setiap hari. Suara yang selalu berkata lembut. Suara yang selalu menasihatinya untuk menjadi wanita kuat. Tapi kini yang ia dengar dari suara itu adalah jeritan menyayat yang seketika membuat matanya panas, menahan rasa pedih dalam hatinya. Secercah kebahagiaan menghiasi wajah Wuri setelah ia merampungkan tugasnya. Matanya melihat satu pergerakan dari tubuh tertutup ibunya. Disusul satu suara batuk berat membarengi terbukanya mata Laswati perlahan. Ibu? Seru Wuri yang semeringah menunjukkan kegembiraannya. Cahayu, tugasku sudah selesai. Kamu telah terbebas dari jeratan Wadal Rogoh Nyowo. Tapi bukan berarti kamu telah aman. Geteh pengarep yang kini ada di rahimmu bakal menjadi incaran banyak makhluk. Kelak jika kamu berhasil menyelamatkannya, akan ada seorang tokoh besar dari golongan kalian
yang membantunya memutus semua mata rantai Pancer Rogoh Nyowo. Terang sang ratu yang membuat Wuri seketika dipenuhi tanda tanya. Perlahan ia melepaskan pelukan ibunya yang baru sadar bersandar pada tubuh Mayang. Wuri menatap dalam-dalam sosok sang ratu yang tersenyum, seolah tahu akan kerisauan hati Wuri setelah mendengar penuturannya. Satu yang harus kamu tahu, Cah Ayu, kebahagiaanmu untuk bisa bersanding dengan lelaki manapun tidak akan lagi kamu bisa rasakan. Karena kamu keturunan terakhir keluarga Rengko yang memegang ikatan denganku. Kalimat yang baru saja diucapkan sang ratu seketika membuat tulang-tulang Wuri seperti terlolosi. Janjiku pada eyangmu telah kupenuhi malam ini. Untuk itu setelah malam ini, kamu bebas mengatur hidupmu sendiri tanpa pendamping. Satu pesanku, biarkan kelak keturunanmu memilih jalan hidup mereka masing-masing. Sambung sang ratu kembali. Mayang, berikan pusaka laweyan pada Wuri sebagai simbol terakhir keluarga Rengko. Seru sang ratu kembali yang kali ini memberi perintah pada Mayang. Mayang yang sedari tadi terdiam mendengarkan, sembari menyangga tubuh Laswati, perlahan tangannya mengeluarkan sebilah keris terbungkus kain putih tanpa kerangka. Keris dengan kepala naga bermata batu hijau yang sudah digunakan Laswati mencapai tujuannya membalas dendam pada sosok Sanira atau Abdiranggi, kini telah berpindah ke tangan Wuri. Laswati yang masih pucat dengan tatapan sayu sedikit menyunggingkan senyum setelah mendengar dan melihat semuanya. Ada kelegaan yang terpancar dari sorot matanya, begitu juga dengan Mayang. Sementara Wuri terlihat masih begitu bingung dengan semua ucapan sang ratu, terlebih ketika tangannya menerima sebuah pusaka ikatan yang diterimanya dari Mayang, membuatnya semakin dipenuhi rasa penasaran. Sampai sosok sang ratu pergi menghilang bersama satu embannya, Wuri masih tak bersuara, hatinya diliputi dengan berbagai pertanyaan dengan semua. Ucapan sang ratu yang sulit dicerna dan ditelaah oleh pikirannya. Apalagi mendengar ia menjadi pewaris terakhir satu ikatan dari Trah Rengko, yang artinya dulu pernah terjadi satu ikatan perjanjian antara eyangnya dan sang ratu sampai kemudian turun-temurun. Namun kenapa keluarganya hanya biasa-biasa saja? Kenapa tak seperti keluarga Suyono atau Satrio dengan segala gemerlap kekayaan yang tak terbendung? Lalu perjanjian seperti apa yang eyangnya buat dengan sang ratu? Itu batin Wuri. Sementara itu, suara gebirian air tak lazim terdengar di salah satu rumah di tepian hutan. Rumah dengan berbagai lukisan tangan para penari, semakin lengkap dengan beberapa patung yang juga berbentuk penari-penari cantik. Sekitar 6 obor tertancap di bagian belakang rumah, tepatnya di sebuah bangunan tanpa atap berdinding anyaman bambu. Tampak gentong besar di dalam sudut kanan dengan gayung bergagang bambu panjang. Terlihat tengah dipegang oleh seseorang sosok wanita tua jangkung berambut panjang sepinggang. Ia terlihat tengah menguyurkan air dari dalam gentong yang jernih bercampur bunga warna-warni kepada sesosok tubuh yang terbujur terbalut kain putih. Sosok lelaki muda dengan wajah seputih kapas dan mata menghitam terpejam. Dari mulut sosok wanita yang tengah menjamas tubuh Suntoro terdengar bait-bait mantra yang begitu panjang dan luas dengan iringan suara gamelan. Iya, suara gamelan terdengar aneh. Namun bukan hanya suara gamelan saja yang terdengar mistis dan menakutkan.
Di dalam halaman belakang, tepatnya di area penjamasan yang tengah dilakukan Nyi Tanjung, secara tiba-tiba muncul sosok-sosok bayangan hitam mengelilingi bangunan penjamasan. Kemudian sosok-sosok itu menari mengikuti alunan gamelan dengan memutar. Bahkan sesekali terdengar suara sahutan dari mereka ketika suara merdu dan nyaring Nyi Tanjung yang memperdengarkan sebuah kidung mantra menyebut satu nama. Tak cuma hanya itu, suasana bertambah menyeramkan. Satu kelebatan bayangan tiba-tiba saja muncul dan membuat suasana seketika hening. Tak ada satupun di antara sosok-sosok yang berada di tempat itu bersuara. Semuanya terdiam dan tertunduk menyambut kedatangan satu sosok wanita cantik berkemben dan berselendang merah. Tanjung, lepaskan ikatannya. Ucap sosok berselendang merah memberi perintah pada Nyai Tanjung. Tanpa membantah, Nyai Tanjung segera mendekat pada kepala Suntoro. Sekelip mata kemudian tanpa aba-aba, tangannya mencabut paksa beberapa helai rambut dari kepala Suntoro. Entah apa yang Nyi Tanjung baca pada beberapa helai rambut Suntoro, ketika tiba-tiba Suntoro bergerak dan duduk dengan tatapan kosong. Wajahnya yang masih seperti kapas seketika menegang. Dengan hidung mendengus kencang seperti tengah menahan satu amarah. Sosok Suntoro kemudian menduduk sembari menjura hormat. Ketika matanya menatap sosok berkemben dan berselendang merah yang berdiri di depannya dengan tatapan mata sinis bermakna. Lepaskan dendammu, Ger. Mari, ikutlah ke tempat barumu. Ucap sang ratu jebar pada Suntoro. Seketika angin kencang kembali mengibas tempat itu, tatkala teriakan keras membahana keluar dari tenggorokan Suntoro. Sementara itu berada di rumah Mardani, beralih kepada dua sosok laki-laki yang berdiri berdampingan, tengah menatap seorang lelaki muda dan wanita muda yang terduduk di halaman belakang sebuah rumah. Ada yang aneh dari mereka. Tangan dan kaki terikat satu sama lain dan saling berhadapan. Tampak wajah keduanya pucat, namun tatapan tajam dengan badan lusuh beserta rambut yang acak-acakan. Hanya geraman terdengar dari mulut keduanya tanpa bisa berkutik. Apa tak ada cara lain untuk melepaskan mereka dari wadal tumbal ini, Mbah? Satu suara dari belakang sedikit membuat kaget dua lelaki yang berdiri berdampingan. Cara ini saja aku belum tahu apakah bisa menyelamatkan atau tidak. Sebab bukan saja Balak Projo yang mengikat mereka, tapi makhluk tak bertuan yang kini menguasai jiwa mereka. Saut salah satu lelaki tua tanpa menoleh. Maksud Mbah Lenggono? Kembali satu sosok lelaki umur 50-an bertanya, yang kini sudah berada di samping Mbah Lenggono dan Sudiro. Mendengar pertanyaan itu, Mbah Lenggono melirik lelaki berkemeja batik lengan pendek yang juga tengah menatapnya lekat. Kamu akan tahu sendiri nanti, saut Mbah Lenggono yang kembali mengalihkan pandangannya ke arah dua sosok suami istri, Mardani dan Tini. Ini sudah lewat tengah malam. Coba cepat bawa ke sini air dalam gentong tadi. Suara tegas Mbah Lenggono memberi perintah kepada lelaki atau saudara dari Munaji. Bergegas ia setelah mendengar perintah yang kemudian kembali lagi setelah beberapa saat bersama 3 orang dengan membawa sebuah gentong besar. Gentong yang berisi air dengan campuran darah ayam hitam beserta beberapa macam bunga mereka letakkan di dekat sosok Mardani dan Tini. Keduanya semakin meraung ketika bau amis dan wangi bunga tercium dari gentong. Mereka meronta-ronta dan menjerit. Tapi tali-tali hitam yang mengikat mereka terlalu kuat, sehingga hanya tetesan darah keluar dari tangan dan kaki mereka yang terikat.
Suasana malam yang awalnya begitu dingin, mengingat waktu sudah larut, mendadak berubah panas dan mencekam. Raungan dan jeritan dari Mardani serta Tini kini berubah rintihan setelah kepala mereka dicengkram Mbah Lenggono dengan kuat. Sesaat kemudian sosok berbaju batik lengan pendek mengguyurkan air dari gentong ke tubuh Mardani dan Tini yang seketika melolong sembari melotot dan mendongakkan kepalanya ke atas. Namun suara mereka lirih karena kepala mereka masih dalam cengkraman tangan Mbah Lenggono yang kuat sembari melafadzkan bait mantra Jawa kuno. Sejenak suasana hening ketika Mbah Lenggono mengisyaratkan untuk menghentikan menyiram tubuh keduanya. Sama halnya ia mengendurkan cengkramannya sebelum tiba-tiba suara riuh dan tawa keras memekakkan telinga siapapun yang berada di sekitaran tempat itu. Mbah Lenggono tampak memucat saat suara tanpa wujud untuk kedua kalinya terdengar keras dan menggema sekitaran halaman belakang rumah Mardani. Sama halnya dengan keadaan 3 orang yang tadinya membawakan gentong berisi air, terlihat mulai tegang menahan rasa takut, tapi tidak pada satu lelaki berkemeja batik pendek. Sosok yang mengaku bernama Munawar dan masih sedarah dengan Munaji nampak begitu tenang. Meski kini tempat itu begitu mencekam dengan kemunculan puluhan pocong yang menebar bau busuk menyengat. "Cepat, kalian tinggalkan tempat ini!" teriak Mbah Lenggono ditujukan pada 3 orang yang semakin ketakutan. Sedangkan Mbah Lenggono sendiri masih berdiri dengan kedua tangan mencengkram pelan kepala Mardani dan Tini. Kepanikan mulai menjalari tempat itu saat pocong-pocong berwajah menyeramkan melayang mengarah ke tempat di mana Mardani dan Tini terduduk dengan tubuh basah kuyup. Namun belum sempat pocong-pocong itu berhasil mendekat, tiba-tiba makhluk-makhluk berbalut kain putih lusuh berwajah hitam itu menjerit bersautan dan menghilang bersamaan. Mbah Lenggono yang heran memalingkan wajahnya. Taulah ia ternyata Munawar yang sudah mengusir sosok pocong-pocong Balak Projo. Munawar melangkah mendekati tubuh Mardani dan Tini. Dari wajahnya yang dipenuhi buliran keringat tersirat satu senyum kelegaan. Namun ketika tangannya baru saja akan menyentuh tali-tali yang mengikat Mardani dan Tini, mendadak satu tangan menarik bahunya. "Jangan kamu kira ini sudah berakhir," ucap tegas Mbah Lenggono sambil menarik Munawar menjauh. "Apa maksudnya, Mbah?" seru Munawar dengan rasa jengkel. Tak ada sautan dari Mbah Lenggono. Matanya mengedar ke sekeliling halaman seperti tengah merasakan sesuatu. Sampai beberapa saat kemudian tangannya kembali menarik Munawar mundur. "Kamu lihat sekarang," terang Mbah Lenggono pada Munawar. Munawar yang masih diliputi rasa jengkel seketika tercekam. Melihat puluhan bola-bola api berterbangan membuat lingkaran di atas kepala Mardani dan Tini. Hawa panas begitu terasa tatkala bola-bola api membentur tanah jatuh ke situ. Diiringi dentuman-dentuman kecil mengawali munculnya sosok-sosok berkepala pelontos dengan 2 tanduk sejengkal merah menyala. Seringan dari 2 taring di sudut bibir mereka seakan memberi isyarat akan keganasan yang juga siap merobek apapun dengan kuku-kuku tajam dan panjang dari tangan-tangan mereka. "Makhluk apa ini, Mbah?" gumam Munawar yang sudah menciut nyalinya setelah melihat sosok-sosok bertubuh merah terus menyeringai. Mbah Lenggono terdiam mengacukan pertanyaan Munawar. Ia fokus dengan kemunculan sosok jurik di depannya yang siap menyerang. Tapi bukan itu yang membuat Mbah Lenggono beringsut mundur. Ada satu hawa pekat ia rasa selain dari puluhan roh sosok yang sudah mewujudkan diri di depannya. Dan terbukti beberapa saat kemudian membuat wajahnya semakin menegang. Saat satu sosok yang sama dengan wujud lebih besar muncul bersama suara tawa yang keras. Suara tawa yang sebelumnya sudah terdengar dan rupanya sosok inilah pemiliknya. "Sencokolo,
Lirih suara Mbah Lenggono saat mengenali sosok yang baru muncul. Keringat mengucur deras dari pori-pori Mbah Lenggono dan Munawar, seakan aroma maut sangat dekat dirasakan oleh keduanya. Apalagi kini sosok Sencokolo mengeluarkan geraman marah sembari menatap dengan bola mata merah nyalang. Semua upaya telah Mbah Lenggono keluarkan untuk menghalau Sencokolo. Bahkan Munawar pun tak ketinggalan dengan mengeluarkan kemampuannya. Namun keduanya terlihat pasrah setelah tak ada satupun usaha mereka yang bisa membuat mundur sosok Sencokolo. Semua terdiam, terperanjat dengan suara hantaman keras yang mampu menghentikan langkah Sencokolo. Disusul dengan ringikan suara kuda, beserta kemunculan satu sosok wanita cantik memakai batik bercorak dengan sebuah mawar terselip di telinganya. Landung Jagar, Jupuk Sukmo rebut rogol. Suara berat dari sosok yang baru muncul dan berdiri menyisir rambutnya sendiri dengan jari-jari tangannya, seakan menjadi tameng kuat membuat sosok Sencokolo mengerang dan mundur. Namun naas untuk Mardani dan Tini, tubuh keduanya tiba-tiba saja terangkat melayang, berputar sejenak dan terlempar dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh menghantam tanah. Tak ada tetesan darah yang keluar, tak ada suara jeritan, tapi lebih dari itu, mata keduanya melotot, mulut menganga dengan leher patah tanpa bernafas lagi. Dengan mata kepala sendiri Munawar menyaksikan kejadian tragis yang menimpa keponakannya, tak kuasa menahan emosi. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu seirama dadanya yang naik turun tak beraturan, menandakan ia tengah menahan amarah. Munawar berniat menghampiri sosok wanita yang masih berdiri dengan senyum sinis, menatap dua tubuh tanpa nyawa terkapar dalam keadaan terikat. Tapi Mbah Lenggono yang membaca gelagat Munawar tak tinggal diam. Tangannya segera mencengkram kuat lengan Munawar sembari menggelengkan kepala sebagai isyarat. Mbah Lenggono tahu jika Munawar mengira bahwa kematian tragis Mardani dan Tini bukan karena sosok Sencokolo, melainkan oleh sosok perempuan yang tak lain adalah Ratu Pambayon. "Jangan halangi aku, Mbah!" seru Munawar berusaha melepaskan tangan Mbah Lenggono dari lengannya. "Rasah kemeruh, lihat baik-baik," saut Mbah Lenggono menghardi. Munawar sedikit menuruti perkataan Mbah Lenggono. Matanya kemudian menatap kembali sosok Sencokolo yang kini sedang berhadapan dengan sang Ratu Pambayon. Wes tutup balak projo, ngrengkoh sukmo loro iku, sakliyane dadi pelindungku wengi iki. Minggiro, entek urusanmu neng papan panggonan kene. Ucap Ratu Pambayon pada sosok Sencokolo dengan tenang. Suasana seketika hening, sepeninggalan sosok Sencokolo. Ratu Pambayon yang masih berdiri tenang sambil membelai rambutnya melirik ke samping kirinya, di mana satu sosok laki-laki yang telah memanggil kehadirannya melangkah pelan mendekati tempatnya. "Satu permintaanku sudah selesai. Kutunggu tetalenmu secepat mungkin," ucap Ratu Pambayon pada sosok yang sudah berada di dekatnya. "Baik Ratu, terima kasih telah menyelamatkan kami," saut sosok yang tak lain Sudiro sembari menjurah hormat. Sekelip mata kemudian sosok Ratu Pambayon menghilang, meninggalkan tempatnya seketika diliputi rasa duka dalam kengerian. Duka mendalam akan kematian Mardani dan Tini yang meninggal dalam keadaan mengerikan akibat balak projo dari Suntoro. Meskipun kini Suntoro sendiri tak melihat hasil dari ritualnya yang bertujuan membalas dendam pada Munaji, tapi dengan meminta bantuan dari sosok ingonnya, Sencokolo, berimbas pada seluruh keturunan Munaji.
Munawar kini menjadi satu-satunya kerabat dekat Munaji yang mau tak mau harus mengurus segalanya, termasuk anak satu-satunya Mardani dan Tini yang masih kecil. Ia terlihat menunduk pasrah dengan malapetaka yang sudah merenggut 4 nyawa keluarganya dalam rentan waktu berdekatan. Bawalah anak Mardani ke rumahmu. Tinggal dia satu-satunya keturunan Munaji. Kelak kamu bisa mendidiknya, ucap Mbah Lenggono memberi saran pada Munawar di sela-sela mengurus mayat Mardani dan Tini. Munawar yang mendengar ucapan Mbah Lenggono mengerutkan keningnya. Ada tanda tanya besar dalam dirinya, meskipun sebenarnya ia tahu akan keganasan Balak Projo bila sudah tertanam pada seseorang. Namun ia merasa jika ucapan Mbah Lenggono mengandung makna lebih. Kenapa sosok perempuan tadi membiarkan Mardani dan Tini mati, Mbah? Kenapa tak mau menolong? Seru Munawar dengan emosi tertahan. Dewi Pambayun tak mungkin menyelamatkan Mardani dan Tini. Itu bukan tanggung jawabnya sebab mereka juga punya aturan, jawab Mbah Lenggono tegas. Beruntung dia mau menyelamatkan kita. Kamu tahu bagaimana keganasan Balak Projo, apalagi dengan adanya Sencokolo. Mustahil aku atau kamu mampu menyelamatkan, dan itu terbuktikan. Kembali Mbah Lenggono mempertegas penjelasannya. Gini, yang harus kamu lakukan adalah mengurus keturunan terakhir Munaji. Jangan sampai para jurid mengincarnya terus, meskipun tanpa Secokolo. Tapi jangan anggap enteng dan meremehkan Balak Projo yang masih mengikat pada keturunan Munaji. Sekali lagi ucapan berupa penjelasan dan pesan dari Mbah Lenggono membuat Munawar hanya diam terpaku. Pagi harinya berita kematian Mardani dan Tini membuat geger masyarakat kampung itu dan wilayah sekitarnya. Satu tragedi yang menimpa satu keluarga dalam waktu berdekatan membuat ingatan ngeri pada benak orang-orang yang tahu kejadian dan mengenal keluarga Munaji. Sampai sekarang tragedi itu masih melekat pada ingatan orang-orang dan kerabat-kerabat Mardani dan Tini, terutama pada anaknya yang meskipun ia dengar dari cerita. Alunan merdunan lembut suara sinden yang khas tinggi melengking bersama iringan gamelan seirama dengan tetabuhan lainnya sangat membuai telinga dalam lantunan gending-gending Jawa. Hal itu juga yang tengah dinikmati seorang lelaki dalam sebuah kamar dengan kesendiriannya serta dalam posisi menyandarkan tubuhnya pada sebuah kursi goyang. Buayan musik tradisional Jawa dari sebuah tape recorder membawanya dalam alam ketenangan. Matanya terpejam meski tak sepenuhnya tertidur. Terlihat dari jari-jarinya yang bergerak selaras mengikuti ketukan irama gamelan. Namun jika ditelisik lebih jauh, tak sepenuhnya anggapan kedamaian dan kenyamanan serta merta dirasakan. Saat melihat lebih jauh kondisi dalam kamar, suasana seram dan mistis akan terasa kental menyelimuti. Mulai dari aneka bunga yang bertaburan di atas sebuah tepak, kepulan asap dupa menyengat serta penerangan hanya dari lilin-lilin yang menyala dan berjejer mengelilingi sebuah meja bulat terletak di samping ranjang besi berkelambu putih bersih. Tak ketinggalan dua lukisan tangan berwarna yang menggambarkan satu sosok perempuan cantik dan satu sosok lelaki tua berkebet memakai belangkon hitam menempel pada dinding tepat di atas kepala ranjang. Cukup lama sosok berperut buncit terbawa suasana sebelum tiupan angin lembut menyapu seisi ruang kamar dan menyadarkannya akan kehadiran satu sosok perempuan berparas ayu. Nyai Dewi,
Gumamnya sembari bangkit dan bersimpuh ketika matanya melihat satu sosok sudah duduk di sisi ranjang besi. Harum kasturi begitu kuat terhembus dari tubuh sosok berkebaya kuning sampai mengalahkan harum bunga yang berserak dan asap dupa di samping ranjang. Satrio, kemarilah, serunya memanggil. Satrio segera bangkit dan mendekat serta duduk di sisi sosok Dewi Ratu. Apa kamu lupa ini malam apa? Apa kamu lupa tugasmu malam ini apa? Satrio yang mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Dewi Ratu tertunduk. Tentu tidak, Nyai Dewi, jawab Satrio lirih. Lalu, kenapa kau tak seperti biasanya? Tanya Dewi Ratu kembali yang kini terlihat mengerutkan kening. Satrio menatap sayu pada wajah cantik di depannya yang sudah turun-temurun menjadi perewangan keluarganya. Ada sedikit kecemasan terbersit pada diri Satrio yang menghantui setelah kejadian besar di Alas Purwo sampai membuatnya kehilangan sosok Mbah Mungin. Maaf Nyai Dewi, aku sangat kehilangan Mbah Mungin. Juga beberapa malam aku melihat sosok Suntoro dalam mimpiku, ucap Suntoro. Sang Dewi Ratu tersenyum mendengar keluh kesah dari abdi sambungnya. Tangannya mengusap wajah dan rambut Satrio dengan lembut, membuat Satrio memejamkan mata meresapi sentuhan sang junjungannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ranggi Jatinya si Wuning menyakiti abdi sambungku. Kamu tenang saja, selama kamu masih menepati perjanjian kita, kamu dan seluruh keturunanmu dalam perlindunganku, terang Dewi Ratu. Siapapun yang berani mengganggumu akan berhadapan denganku. Kembali Dewi Ratu mempertegas ucapannya. Sudahlah, sekarang kamu tunaikan kewajibanmu padaku malam ini. Kali ini dengan senyum manis sosok Dewi Ratu membelai Satrio sebelum membaringkan tubuhnya di ranjang empuk dilapisi tilam sprei halus nan lembut. Satrio yang sudah merasa tenang, seketika wajahnya berubah setelah tiupan lembut dari bibir Dewi Ratu menyapu wajahnya. Tiupan yang selalu ia rasakan manakala 41 hari sekali ketika ia wajib melayani keinginan dari junjungannya sebagai salah satu syarat selain tumbal nyawa tentunya. Jika di tempat Satrio tengah terjadi pergulatan antara dua sosok beda alam, lain halnya di sebuah rumah kecil berdinding papan rapuh dan beralaskan tanah. Rumah kecil yang berdiri di sebuah kampung pedalaman dengan rumah-rumah penduduk yang masih berjauhan dan rata-rata masih menggunakan penerangan lampu teplok. Di dalam nampak dua orang laki-laki duduk di balai bambu menghadap ke satu meja kayu tanpa kain tilam. Tak ada percakapan dari keduanya. Mereka seperti tengah menantikan sesuatu dengan sedikit tegang. Apalagi wajah satu sosok yang terlihat masih muda. Ia seperti begitu cemas dengan dada berdebar-debar. Suasana yang begitu hening di rumah itu tiba-tiba terusik dengan jeritan seorang wanita yang seperti tengah mengejang kesakitan. Semakin lama suara jeritan dan teriakan semakin keras, sampai akhirnya suara tangis bayi seketika menghentikan suara jeritan dan teriakan dari seorang wanita yang baru saja melahirkan. Dua orang laki-laki yang tadinya duduk dengan harap-harap cemas, seketika bangkit dan berdiri setelah mendengar suara tangisan bayi. Senyum kelegaan terpancar dari keduanya setelah dipersilakan masuk ke dalam kamar sempit dan remang oleh seorang perempuan 60-an bertapih kain batik serta kebaya lusuh. Keduanya melihat bayi mungil yang masih merah dengan tali pusar baru saja dipotong dengan welat bambu oleh sang wanita tua. Anakmu lanang, ucap wanita tua yang sudah menolong kelahiran anak pertama dari pasangan muda yang sudah menjadi suami istri. Iya Mbah, terima kasih sudah membantu istri saya melahirkan Mbah, saut sang lelaki muda.
bapak dari si kecil mungil yang baru beberapa menit melihat dunia dengan berbinar. Di sebelah sang bayi tergolek satu tubuh wanita muda yang pucat dan berkeringat berbalut kain selimut kumal. Matanya sayu melihat bayi laki-laki, anak pertamanya yang masih suci. "Cocok sekali perkiraanku, Pak Lek," ucap lelaki muda pada sosok yang berdiri di sampingnya. Sosok lelaki yang dipanggil Pak Le hanya tersenyum mendengar ucapan keponakannya. Matanya ikut berbinar menatap bayi mungil yang tengah dibalut kain bedong oleh tangan sekatan wanita tua. Sebuah senyum dan tatapan yang mengandung arti. Senyum dalam bayangan yang bakal menjadi wujud limpahan upah begitu besar setelah mendapatkan bayi laki-laki pertama atau geteh pangkep untuk kepentingan tuan barunya. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-19. Hari itu secara resmi Sudiro mengambil alih semua harta peninggalan bapaknya. Tak ada pertentangan, tak ada yang menghalangi, sebab hanya dialah satu-satunya ahli waris dari trah keluarga Suyono. Meski semua sudah sah menjadi miliknya untuk rumah berlantai 2 yang sebelumnya ditempati Suntoro dan Wuri, Sudiro sepertinya enggan untuk menjadikan tempat tinggal tetapnya. Ia lebih memilih membeli sebuah rumah di kawasan Kota Pahlawan yang jaraknya tak jauh dari proyek pembangunan sebuah restoran plus hotel miliknya yang sedang berjalan. Walau sempat tersendat beberapa hari karena kematian orang kepercayaannya Munaji, tapi kini tampaknya ia sudah mendapat sang pengganti. Seperti yang terlihat sore itu, ketika Sudiro tengah berdiri di belakang rumah di sudut kanan, atau tepatnya di sebuah bangunan joglo yang dulu sering digunakan bapaknya untuk bersantai dan membicarakan hal-hal serius bersamanya serta adiknya. Dari arah pintu belakang tampak seorang lelaki berperawakan tambun berjalan penuh semangat menghampiri tempat Sudiro. Wajahnya begitu sumringah penuh kebahagiaan, seperti baru saja mendapat rezeki nomplok. "Sepertinya ada sesuatu yang membuat Kang Suyuti gembira sore ini ya?" tanya Sudiro yang melihat kedatangan Suyuti dengan cerah. "Benar, Pak, tapi maaf sebelumnya. Seperti ucapan Pak Diro kemarin, apakah Pak Diro masih membutuhkan bayi laki-laki pertama?" jawab Suyuti dengan semangat. "Oh, tentu saja, Kang. Dan untuk imbalannya jangan khawatir," saut Sudiro tak kalah semangat. "Kalau begitu, Pak Diro tenang saja. Saya akan usahakan untuk Bapak," ucap Suyuti kembali dengan senyum mengulum. "Bagus, Kang Suyuti. Terima kasih sebelumnya. Berapapun biayanya akan saya berikan, asal Kang Suyuti benar-benar bisa mendapatkan bayi itu," ucap Diro menggebu. Kelegaan tersirat jelas dari wajah Sudiro. Apalagi saat Suyuti kembali mengatakan jika ia sudah menemukan dan akan membawa bayi itu pada waktu yang diinginkannya nanti. Satu masalah sudah selesai, pikir Sudiro. Kini tinggal dirinya mencari seorang wanita untuk dinikahi yang akan menjadi syarat selanjutnya. Sore telah bergeser malam. Suasana rumah yang sudah menjadi milik Sudiro tampak sunyi. Hanya ada 2 orang yang bertugas menjaga di pintu depan. Dengan bertemankan sebuah televisi hitam putih berukuran 14 inch. Sedangkan sang empunya Sudiro sudah beberapa menit lalu meninggalkan rumah dengan sedan mewahnya, ditemani Suyuti yang sudah menjadi pengganti Munaji. Di tengah-tengah asiknya 2 penjaga menonton sebuah acara di TV, tiba-tiba telinga mereka dikejutkan dengan suara derit keras gerbang pintu. Keduanya yang merasa jika sudah mengunci dengan sebuah gembok menjadi terheran.
Kang, apa mungkin Pak Tiro kembali? Tanya seorang penjaga yang berkalung sarung kumal kotak-kotak pada temannya yang memakai jaket kulit hitam. Mana mungkin? Tadi Pak Tiro bilang suruh kunci pintu langsung, sebab beliau nggak pulang. Ayo coba kita lihat. Saut lelaki berjaket yang tampak lebih tua dari temannya, seraya bangkit dari duduknya. Dengan rasa penasaran, keduanya pun beranjak meninggalkan pos. Meskipun sudah ada satu lampu yang terpasang di sisi kiri gerbang, namun tangan kedua penjaga masih tetap menggenggam sebuah senter. Bukan tanpa alasan, sebab mereka tahu jika lampu yang terpasang begitu redup. Langkah kaki kedua penjaga tiba-tiba terhenti di depan gerbang. Mereka terdiam mematung saat mata keduanya sama-sama melihat sesosok laki-laki muda bertelanjang dada berdiri di luar pintu gerbang yang masih terkunci rapat. Aneh, kalimat itu yang mungkin bertengger di dalam batin keduanya. Bagaimana tidak? Jelas-jelas tadi telinga mereka mendengar suara derit pintu besi gerbang terbuka. Tapi kini pintu itu tampak rapat tertutup seperti awal dengan gembok masih menggantung utuh dalam posisi terkunci. Tapi yang lebih membuat mereka bertanya-tanya adalah salah satu sosok lelaki muda tengah berdiri tegak dengan tatapan ke arah rumah. Sosok itu sepertinya mengacuhkan keberadaan kedua penjaga yang hanya tersekat pintu pagar berbentuk teralis. Matanya terus menatapi ke rumah berlantai 2 tanpa berkedip, seperti ada sesuatu yang ia amati hingga membuat wajahnya yang pucat terlihat sedih. Sampean siapa? Ada perlu apa? Seru salah satu penjaga dengan tegas. Namun sampai beberapa saat tak ada jawaban apa-apa dari sosok lelaki tak berbaju. Ia masih larut dalam keadaan yang sama. Anda ini siapa? Kenapa berdiri di situ? Kembali salah satu dari penjaga yang berjaket bertanya dengan keras. Tapi tetap saja sosok di luar pagar tak bergeming sama sekali, membuat wajah keduanya mulai merah dan saling pandang. Perasaan kesal dan bingung bercampur pada Idris dan Ratno, nama dua penjaga itu. Mereka mulai tampak emosi karena merasa dipermainkan oleh sosok lelaki yang tak mereka kenal. Sampai Idris seketika menyalakan dan mengarahkan cahaya senter tepat ke wajah sosok laki-laki itu. Spontan Idris melempar senter di tangannya ketika tiba-tiba kaca senter pecah dan hawa panas menjalari tangannya. Kang, sepertinya itu bukan manusia, gumam Idris pada Ratno yang ikut terkejut melihat kejadian baru saja dialami Idris. Ratno hanya diam dengan mata mengawasi kembali sosok lelaki yang kini menatap tajam ke arahnya dan Idris berdiri. Perasaan takut mulai menyergap Ratno dan Idris, manakala sosok itu melotot dengan serengan tersembul dari bibir, membuat keduanya bergidik ngeri. Betul, Tris, kayaknya dia bukan manusia. Kini Retno yang mulai ciut nyali perlahan mundur. Ore. Suara dari sosok lelaki itu yang hampir mirip suara geraman semakin membuat Ratno dan Idris didera rasa takut. Mereka sendiri tak mengerti dengan sebuah nama yang beberapa kali dipanggil oleh sosok yang kini tampak jelas setelah ia berjalan mendekat ke arah pagar gerbang. Wajahnya pucat seputih kapas dengan 2 lingkaran hitam di kedua matanya. Bahkan tubuhnya yang bertelanjang dada dan hanya memakai cangcut putih sebatas lutut terlihat lemir oleh di sekujur tubuhnya. Ratno dan Idris yang sudah melihat wujud utuh dari sosok lelaki itu seketika berlari masuk ke dalam pos. Tubuh keduanya menggigil membayangkan sosok yang masih terdengar memanggil-manggil nama yang sama.
Tak henti-hentinya lantunan doa keluar dari bibir Idris dan Ratno, sampai akhirnya suara dari sosok yang membuat mereka ketakutan. Sosok yang tak mereka tahu siapa sebenarnya. Sosok yang kini terjepit antara dunia nyata dan gaib. Sosok yang kini akan mulai menebarkan teror atas kegagalannya itu sudah tak terdengar lagi. Membuat Idris juga Ratno bisa bernafas lega dan menyudahi kucuran keringat yang deras mengalir. Namun tanpa mereka sadari, satu bahaya yang sesungguhnya tengah mengintai mereka dari dalam, dari pemilik sepasang mata hitam yang tengah mengawasi di samping rumah, tepatnya dari tembok yang mengarah lurus ke sudut kiri belakang, di mana satu bangunan kecil berdiri dengan penuh kengerian di dalamnya. Sebuah langgam Jawa Mocopat Sinom terdengar nyaring dari sebuah kamar dengan penerangan lampu timar dan beberapa lilin. Suara khas layaknya seorang sinden keluar dari bibir wanita setengah baya yang tengah menyisir rambut hitam nan panjang milik sesosok wanita muda. Sang wanita muda yang duduk di kursi bulat tanpa penyangga belakang dan menghadap ke sebuah cermin di depannya tampak begitu menikmati belayan sisir dan suara merdu dari wanita ayu di belakangnya. Dok, setelah ini kamu istirahat ya. Kasihan bayi dalam kandunganmu jika kamu terus-terusan muneng pada sang pencipta. Ucap sang wanita yang tak lain Laswati kepada putrinya Wuri. Enggih, Bu. Jawab Wuri singkat dengan wajah berkerut, seperti tengah merasakan sesuatu yang belum diketahui asalnya. Bu, apa Ibu juga merasa kalau malam ini hawanya sedikit berbeda? Tanya Wuri pada ibunya yang baru selesai menyisir dan merapikan rambut lurusnya. Laswati tersenyum mendengar pertanyaan Wuri. Ia kemudian beralih dan menghadap wajah putrinya. Tapi baru saja tangan Laswati meletakkan sisir di meja rias dan menatap wajah putrinya, ia dikejutkan sapuan angin panas yang tiba-tiba masuk ke kamar Wuri. Wuri sendiri tak sampai terpekik lirih begitu merasakan kulit tubuhnya tersengat hawa panas. Duk, pakailah kendit sutra, cepat. Seketika Wuri tersentak mendengar satu suara di telinganya, tapi bukan suara ibunya. Tak ada waktu buat Wuri untuk mencari sang pemilik suara. Ia segera mengambil sebuah kain biru muda dan langsung melingkarkan ke perutnya. Suasana malam yang tadinya hening sesaat kemudian berubah ramai dan mencekam. Puluhan bayangan hitam tampak berseliweran, berkumpul dan mengepung rumah lawas peninggalan Mbah Sinom. Ditambah satu suara yang tak asing, suara tetabuhan mirip kuda lumping mendadak seperti berada di halaman rumah, membuat Wuri dan Laswati tercekam kuat. Ratu Jebar, Umam Laswati pucat. Wuri yang tahu akan maksud ibunya segera mengambil pusaka warisan Lawian Lenggan, sebuah keris tanpa rangka berkepala naga dan bermata batu hijau yang ia selipkan di bawah bantal. Kamu jangan keluar, Dok. Biar ibu yang akan mewakilimu. Seru Laswati ketika melihat Wuri bersiap melangkah. Tidak, Bu. Ini urusan Wuri. Bantah Wuri tegas. Dok, kamu jangan nekat.
Ingat, bayi dalam kandunganmu yang diincarnya. Kembali Laswati mengingatkan Wuri. Sejenak Wuri terdiam. Ia seperti tersadarkan oleh ucapan ibunya tentang bayi dalam rahimnya. Tapi Bu... Belum sempat Wuri meneruskan bantahannya, Laswati sudah beranjak melangkah dengan cepat meninggalkan Wuri. Wuri tertegun dalam kebimbangan. Di satu sisi ia mengkhawatirkan keselamatan ibunya, tapi di sisi lain ia juga ingin menjaga bayi yang tengah dikandungnya. Wuri yang masih terdiam di kamar merasa ada satu keanehan. Suara tawa dan riuh tetabuhan di halaman kini tak terdengar lagi, membuat rasa penasarannya menuntun kakinya melangkah untuk sekedar memastikan keadaan. Jantung Wuri mulai berdetak tak teratur saat ia memasuki sebuah ruangan yang tersekat papan bersusun rapi, sebuah dinding pembatas antara dalam dan luar tanpa atap. Kemudian ia berdiri di depan sebuah pintu besar berukir. Sesaat Wuri menundukkan kepala serta memejamkan matanya, seperti tengah mengatur nafas sebelum melihat suasana di luar dari celah pintu yang sedikit terkuak. Wuri sedikit kaget melihat pemandangan di halaman yang tak seperti dugaannya. Bayangan-bayangan sosok dan riuhnya suara tetabuhan tak dilihatnya. Namun begitu, matanya masih menangkap 5 sosok yang tengah berdiri saling berhadapan dengan hanya berjarak beberapa meter. Sosok-sosok yang kesemuanya Wuri kenal nampak saling terdiam. Wajah mereka pias dan tegang, dengan mata tertuju pada satu sosok wanita anggun bermahkota yang tampak begitu berwibawa dan tenang. Wuning, aku minta padamu, tinggalkan tempat ini. Satu suara kalem berwibawa yang keluar dari bibir sosok perempuan bermahkota memecah suasana hening di halaman. Sosok perempuan berkemben dengan selendang merah tersambar di pundak, menciutkan wajah cantiknya. Pandangannya lurus ke arah sosok yang baru saja berbicara dengan menyebut namanya. Apakah ini akan menjadi rusaknya daratan dan lautan? Apa kamu lupa dengan sebuah peraturan? Jawabnya tegas. Bukan aku yang ingin merusak tatanan, tapi kalau kamu ingin meneruskan semua ini, jelas kamu yang memancing pergolakan di lautan dan daratan ini. Kembali sosok cantik berkebaya hijau mempertegas ucapannya. Apa maksudmu? Sedikit kendur ucapan dari Nyi Wuning. Yang berhak menuntut balas dalam peristiwa di kedatonmu bukan kamu, tapi abdi sambungmu yang sudah gagal. Itu artinya kamu hanya bisa mendampingi dan mengawasinya, bukan dengan tanganmu sendiri. Tegas dan kalem kembali suara yang keluar dari bibir sosok bermahkota berlian hijau. Karena yang akan kamu celakai saat ini adalah abdi laweyan sambungku. Jadi, jika kamu memaksakan diri untuk tetap mencelakainya, terpaksa aku sendiri yang akan melawanmu. Sambungnya kembali dengan tegas, membuat Ratu Jebar beringsut mundur. Baiklah Nyai Ratu, kali ini aku mengalah. Tapi ingat ucapanmu, urusan abdiku jangan pernah tanganmu mencampurinya. Ucap sosok Nyi Wuning sebelum beranjak menghilang bersama satu sosok perempuan jangkung bergaun biru panjang. Tarikan nafas kelegaan terdengar dari 2 sosok yang berdiri berdampingan. Wajah keduanya yang sedari awal dipenuhi ketegangan kini kembali mengendur meski sedikit menyisakan kuratan pucat pada kulit wajah yang mulai menua. Keluarlah, Nduk. Ucap sosok sang ratu menatap ke arah pintu, seperti tahu jika di balik pintu ada satu sosok yang tengah mengamati. Hingga tak berapa lama kemudian, satu wajah ayu dengan rambut tergerai lurus sepinggang muncul dari balik pintu setelah mendengar perintah dari junjungannya. Aku bisa mencegah jika Ratu Jebar ingin ikut campur, tapi aku tidak bisa membantu bila mana para abdinya yang mengincar Wuri, termasuk Suntoro. Ucap sang ratu ditujukan pada 3 sosok perempuan yang sudah berdiri berdampingan. Tak ada jawaban dari ketiganya. Mereka tertunduk dengan pikiran masing-masing. Meskipun rahim Wuri masih ada Nyi Lengi yang menjaganya, aku harap jangan meremehkan.
Teruslah muneng pada Sang Pencipta, Nduk. Sebuah pesan yang kembali diucapkan sosok sang ratu sebelum sosoknya yang menebar wangi melati berpadu kasturi menghilang di kegelapan malam. Sepeninggalan sosok sang ratu, ketiga wanita, Wuri, Laswati dan Mayang masuk kembali ke dalam tanpa menyadari jika ada satu wajah pucat dengan mata meneteskan air bening tanpa satu suara yang mampu keluar dari mulutnya. Kesedihannya semakin memuncak manakala matanya yang sembab melihat sosok Wuri mengelus perutnya dengan lembut sebelum berjalan masuk. Beralih ke suatu tempat di mana tiga orang laki-laki di antara salah satunya terlihat paling muda duduk berhadapan dengan seorang lelaki dan perempuan setengah abad. Sebuah meja kayu berlapisi kain batik bercorak dengan beberapa gelas kopi beserta 4 piring berisi aneka makanan tradisional di atasnya menjadi saksi satu perundingan matang sebuah pertalian yang menjadi awal akan disatukannya seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi semua sudah selesai, tinggal kita menentukan hari pernikahannya, ucap seorang lelaki bertubuh tambun yang menjadi wakil dari sosok lelaki muda di sebelahnya, Sudiro. Kalau itu hari pastinya, saya tak bisa menentukan sendiri. Saya akan merundingkannya terlebih dahulu dengan keluarga besar saya. Jadi saya mohon maaf, Mas Sudiro dan keluarga untuk sedikit bersabar, jawab lelaki berkopiah hitam lusuh yang duduk berdampingan dengan seorang wanita berkerudung hitam barenda. Tentu Kang, cuma dari kami minta kalau bisa supaya jangan sampai lewat 1 minggu ini, sebab Mas Diro sibuk dengan proyek dan perkebunannya, jawab Suyuti kembali beralasan. Maaf Kang Suyuti, bukan kami ingin memperlambat, cuma Kang Suyuti juga tahu kan keadaan kami yang baru saja bangkrut. Jadi kami butuh persiapan untuk acara resepsinya, jawab lelaki tua yang bakal menjadi mertua Sudiro. Kalau soal itu Kang Lasno nggak usah khawatir. Semua biaya untuk acara resepsi yang Kang Lasno butuhkan berapapun akan Mas Diro tanggung, saut Suyuti yang membuat Mas Lasno dan istrinya berbinar. Kapanpun Kang Lasno mau buat acara itu, kami dari keluarga Mas Diro siap. Satu lagi, setelah Mas Diro dan Dek Winarti menikah, Kang Lasno bisa kembali memulai usaha Kang Lasno yang baru hancur, ucap Suyuti kembali dengan nada iming-iming yang tak mungkin ditolak sahabatnya sendiri Lasno. Karena Suyuti juga tahu jika Lasno yang punya usaha peternakan baru saja mengalami kebangkrutan total. Wajah Lasno dan Murni istrinya seketika terperangah melihat Suyuti mengeluarkan amplop coklat tebal dan menyerahkannya kepada mereka. Suyuti yang menyebut jumlah dalam amplop itu sebagai awal untuk acara resepsi dan berjanji kembali memberikan jumlah lebih, membuat semeringah dan senyum bahagia mengembang jelas dari Lasno dan Murni. Keduanya menerima dengan bahagia, bahkan menganggap Diro layaknya dewa penyelamat, tanpa mereka tahu atau menyelidiki siapa Sudiro sebenarnya. Lasno dan istrinya hanya tahu berdasarkan cerita Suyuti yang dibuktikan malam ini, membuat keduanya semakin yakin menerima niat baik Sudiro untuk memperistri putrinya Winarni. Malam beranjak larut ketika Suyuti, Diro, dan Mbah Lenggono meninggalkan kediaman Lasno. Satu senyum tipis, lebih tepatnya senyum sinis, tersungging dari sudut bibir Sudiro. Bayangan dengan apa yang ia impikan semakin nyata di depan. Sebuah impian yang sangat Sudiro ambisikan untuk menjadi orang kuat dan kaya raya, dihormati dan disegani
semua orang di wilayahnya. Dikisahkan pada cerita yang lalu bahwa Sudiro sudah akan menikah setelah melamar seorang wanita yang bernama Winarni, anak dari teman Suyuti yaitu Lasno. Sudah kamu pikir masak-masak keputusanmu ini, Lasno? Tanya lelaki tua berbaju putih dombor. Sudah, Pakde. Winarni juga tak keberatan menikah dengan Sudiro. Di samping ia orang baik bertanggung jawab juga sudah mapan. Jawab lelaki berbaju batik lengan panjang begitu antusias. Tapi firasatku merasakan ada sesuatu yang lain dari pernikahan ini. Kembali lelaki tua, tak lain adalah kakak dari orang tua Lasno yang sudah meninggal. Ilyas mengungkapkan keresahannya. Maksud Pakde? Tanya Lasno sembari mengerutkan keningnya. Aku merasa ada keburukan dari pernikahan Duk Win dan Sudiro. Lah, saut Lasno cepat memberitahu nama calon menantunya. Ya, Sudiro. Termangu Mbah Ilyas setelah menyebut nama Sudiro. Keburukan seperti apa yang Pakde maksud? Ucap Lasno sedikit menegang. Aku baru merasakan, belum melihatnya, tapi aku yakin. Sudahlah Pakde, aku tak mau berdebat. Intinya saya ingin Pakde nanti malam bisa ikut menyaksikan pernikahan Duk Win. Karena Pakde saudara paling tua pengganti bapak, jadi saya minta doanya. Tukas Lasno dengan wajah menampakkan ketidaksukaannya. Mbah Ilyas menghela nafas panjang mendengar ucapannya dipotong Lasno dengan sengit. Pikirannya melayang, mencoba menembus perasaan aneh yang dirasa sejak menginjakkan kakinya di rumah Lasno. Semoga hanya keburukan kecil, ucap batinnya berharap. Menjelang sore hari, suasana rumah Lasno terlihat sedikit sibuk. Hilir mudik kerabat dan tetangga dekat mempersiapkan acara sakral yang bakal digelar di rumahnya nanti malam. Sesuai kesepakatan, Sudiro dan Win akan melangsungkan ijab kabul terlebih dahulu, dan resepsi dengan pesta besar bakal digelar menyusul kemudian. Beberapa lelaki tua berpakaian batik dengan kopiah hitam tampak sudah duduk di kursi yang berjejer. Mereka yang memang ditunjuk Lasno untuk menyambut kedatangan rombongan mempelai pria terlihat begitu bahagia. Tapi tidak untuk Mbah Ilyas. Ia yang duduk di kursi pinggir pintu tampak begitu gelisah. Wajahnya menunjukkan keresahan dan kekhawatiran sejak matanya melihat kabut-kabut mulai menyelimuti rumah Lasno. Kabut yang awalnya tipis kini tampak bergulung menebal dan seperti mengurung, menimbulkan rasa anyep yang sangat dirasa Mbah Ilyas. Sapuan angin dingin disertai kabut hitam seperti membentuk bayangan dirasa Mbah Ilyas berseliweran, seperti ikut mengiringi sebuah mobil sedan hitam yang baru saja memasuki halaman rumah Lasno. Mata Mbah Ilyas menatap tajam disertai detak jantung yang terpacu manakala tiga sosok lelaki keluar dari sedan mewah. Bukan penampilan ketiganya yang menarik perhatiannya, tapi sosok-sosok yang ada di belakang mereka. Andaikan semua yang ada di tempat itu bisa melihat, tentu acara sakral yang tinggal beberapa puluh menit lagi akan digelar bakal berantakan dengan ketakutan. Tapi sayang, semua hal ganjil dan menakutkan malam itu hanya Mbah Ilyas sendiri yang bisa melihat dan merasakannya. Rupanya ada yang memberi sambutan tak enak, gumam Mbah Lenggono ketika matanya beradu dengan tatapan Mbah Ilyas. Kuserahkan padamu, Mbah. Jangan biarkan dia merusak acara ini, saut Diro sebelum melangkah. Mbah Lenggono yang tahu dengan maksud ucapan Diro mengangguk pelan. Kemudian matanya mengedar ke segala penjuru rumah Lasno, seperti tengah mencari sesuatu yang mengganjal.
dan ia menemukan itu di sudut sebelah kanan depan rumah Lasno. Sebuah untaian janur kuning yang terikat dengan sebuah kain putih menebarkan bau wangi minyak kasturi putih. Ketika Sudiro dan Suyuti sudah masuk ke dalam dan diikuti semua orang yang menyambutnya, Mbah Lenggono menyingkir. Ia melangkah menuju tempat tergantungnya untaian janur jangur. Tapi begitu sampai Mbah Lenggono tersentak, manakala sesosok lelaki tua berbaju putih lengan panjang sudah berdiri di samping janur jangur. Mata lelaki yang lebih tua darinya menatap nyalang penuh amarah. Tangannya mengepal kuat dengan wajah mengurat tegang menunjukkan keberaniannya. Manusia kotor, teganya kalian mau menjadikan cucuku jalan persekutuan dengan iblis, hardik Mbah Ilyas. Mendengar itu Mbah Lenggono tersenyum sinis. 1000 janur jangur kau tanam, tak akan merubah, bahkan menggagalkan semua ini, karena perjanjian sudah berikat mahar. Balas Mbah Lenggono ketus. Suasana yang kontras ketika terjadi di rumah Lasno. Jika di dalam suasana penuh hikmat sedang berlangsung, tapi tidak di luar, hawa mencekam pekat rasa manakala Mbah Ilyas dihadapkan pada makhluk-makhluk berwujud aneh dan mengerikan, serta ditambah sosok Mbah Lenggono yang terlihat siap dengan segala ilmu kebatinannya. Mbah Ilyas memang sengaja memasang janur jangur, sebuah ilmu dengan simbol janur kuning dari pohon kelapa wulung yang bertujuan menghalangi masuknya makhluk-makhluk peliharaan, ingon, dan berewangan pada sebuah rumah serta dalam acara-acara yang sakral. Hal itu Mbah Ilyas lakukan karena merasa keganjilan sedari awal ia datang ke rumah Lasno yang kini terbukti. Meskipun usahanya memagari rumah Lasno dengan janur jangur berhasil membuat semua makhluk yang mengiringi Sudiro tertahan di halaman rumah, tapi kini ia sendiri yang harus menanggung dan menghadapinya. Satu yang membuat perhitungannya salah, sosok Mbah Lenggono. Mbah Ilyas tak menyangka jika usahanya bakal tercium oleh kuncen sambungnya Sudiro, sehingga membuat usahanya kali ini berisiko fatal. Puluhan sosok hitam jangkung bermata bolong dan berambut panjang kini tengah mengepung Mbah Ilyas. Bau busuk tercium sangat menyengat dari lendir-lendir yang terus menetes dari mulut menganga sosok-sosok tersebut. Sementara itu di lain tempat, dalam sebuah mobil yang ditumpangi oleh Satrio dan Likun supirnya, suasana hening, hanya keringat yang masih mengucur dari tubuh Likun. Padahal di dalam mobil AC hidup dengan sensasi kesejukan pastinya. Ketakutan yang Likun rasakan semakin menguap manakala sosok wanita yang masih duduk di jok belakang tersenyum menggoda dengan bola mata putihnya. Sedangkan Satrio tampak begitu tenang, matanya menatap jalanan sunyi yang lurus seperti acuh, tak menganggap kehadiran sosok yang duduk di sampingnya. "Berhenti di depan itu, Kang," perintah Satrio tiba-tiba. Likun yang sedikit terkejut menghentikan laju mobil tepat di depan sebuah gapura berpintu gerbang di sisi sebelah kiri. Kembali nalar akalnya seperti dikebiri, menyaksikan semua yang tampak asing tak masuk akal, tapi nyata di matanya. "Bawakan bocah itu, Kang," perintah Satrio, membuat Likun tersadar jika dirinya masih terduduk di dalam mobil. Ada rasa iba menyeruak dalam diri Likun tatkala matanya menatap bocah kecil yang terpejam dengan wajah pucat pasi.
Sekilas bayangan mengerikan tiba-tiba saja menghampiri benaknya. Bayangan tentang sesuatu bakal terjadi selanjutnya pada si bocah yang entah siapa orang tuanya. Cepat, Kang. Kembali suara Satrio sedikit keras saat melihat Likun ragu. Dua sosok garang menakutkan yang berdiri di depan pintu gapura segera membukakan pintu kepada Satrio. Mereka seperti sangat mengenal Satrio, membuat Likun yang membopong si bocah dan menyusul di belakang semakin yakin akan firasatnya tentang siapa sebenarnya sosok Satrio, majikan barunya. Likun menundukkan kepalanya ketika melewati dua penjaga yang memegang cambuk. Nyalinya ciut setelah menyadari jika dua sosok garang itu bukan manusia. Senyap dan lembab seolah tak ada angin yang bertiup. Itulah yang Likun rasakan ketika memasuki sebuah halaman luas dengan satu bangunan seperti pendopo berdiri kokoh di tengah-tengahnya. Suatu tempat bercahayakan obor-obor berukuran besar yang menempel di tiap-tiap pilar dengan posisi menyilang. Kemarikan bocah itu, dan Kang Likun tunggu di sini ya. Perintah Satrio pada Likun yang saat itu berada di depan pendopo dengan 3 tangga menjadi jalan masuk ke dalamnya. Setelah menerima sang bocah, Satrio berjalan ke sebelah kiri pendopo dan menghilang di balik gapura kecil yang baru nampak di mata Likun. Hawa pekat sangat Likun rasakan. Ia benar-benar yakin jika keberadaannya bukanlah di dunia manusia, melainkan di alam lain yang ia sendiri tak mampu menjabarkannya. Selagi asik dengan renungannya, Likun dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita setengah baya dari gapura kecil yang dimasuki Satrio. Sosok bertapih jarit terlihat menyunggi sesuatu dengan kedua tangannya dan memasuki dalam pendopo melalui tangga di sisi belakang. Monggo, ucapnya dengan jempol tangan sebagai isyarat mempersilakan Likun untuk masuk ke dalam pendopo. Seakan mengandung magnet, ucapan sosok wanita itu langsung dituruti Likun. Kakinya seolah ketarik masuk ke dalam pendopo, di mana terdapat sebuah meja kayu tanpa kursi yang sudah terpenuhi hidangan lengkap dengan cerek dan cangkir terbuat dari kuningan emas. Monggo disantap, ucapnya kembali dengan lembut sebelum sosok perempuan itu pergi tanpa menunggu jawab ucapan dari Likun. Likun seperti terhipnotis manakala matanya menatap beragam makanan yang tersusun rapi di atas meja beralaskan dedaunan, sehingga membangkitkan selera dan hasratnya untuk menyantap tanpa memikirkan asal serta terbuat dari apa makanan itu. Tangannya cekatan memilih dan menyantap beberapa jenis makanan untuk menyumpal rasa lapar yang tiba-tiba terasa, hingga tak menyadari jika ada sepasang mata yang mengawasi dengan senyum tipis mengembang ketika Likun mulai memakan hidangan yang sengaja disuguhkan untuknya. Sendau puas beberapa kali keluar dari mulut Likun, menandakan rasa nikmat yang mengobati laparnya, membuatnya lupa akan ketakutan, kengerian yang menggelayuti pikiran dan batinnya di awal. Sudah kenyang, Kang? Satu suara mengagetkan Likun yang baru meletakkan cangkir minumnya. Pak Satrio, sudah Pak, jawab Likun gugup. Kalau begitu kita pulang sekarang, ajak Satrio, lalu melangkah lebih dulu yang diikuti Likun di belakangnya. Likun benar-benar merasakan keanehan. Setelah keluar dari pendopo, dirinya kini seolah tak lagi merasakan ketakutan dengan tempat dan beberapa bayangan yang nampak di matanya berseliweran.
Likun juga sepertinya sudah lupa dengan sang bocah kecil dan tak peduli lagi akan nasibnya. Kita jalan lurus saja, ucap Satrio ketika Likun mulai menghidupkan mobilnya. Baik, Pak, jawab Likun menurut. Perlahan mobil Satrio yang dikemudikan Likun berjalan meninggalkan tempat yang mungkin hanya orang-orang tertentu bisa mengetahuinya. Jalanan yang masih sama, rata, lurus dan sunyi, dilalui dengan keheningan di dalam mobil tanpa adanya bocah kecil lagi. Bocah polos tanpa salah dan dosa yang telah terenggut kebahagiaannya menjadi korban keserakahan, ketamakan dari jiwa orang yang sudah rela menggadaikan hidupnya demi mengagungkan sebuah kemewahan. Setelah beberapa menit melaju dan melewati kembali gapura besar yang hampir sama persis di awal masuk, Likun mulai merasa seperti kembali ke dunia alam manusia. Jalanan yang terhampar dan tengah ia lewati kembali berlubang, tak rata serta berkerikil, membuat ingatannya melayang kepada hal-hal yang baru saja ia alami. Perasaan tak enak tiba-tiba saja menyergap batin Likun ketika akan melewati sebuah jembatan tak begitu panjang. Kegusarannya yang sama tampaknya juga dirasa Satrio. Dilihat dari wajahnya tertekuk dengan mata memicing lurus ke depan, seperti tengah mengawasi atau merasakan sesuatu di depannya. Jalan saja, Kang, perintah Satrio pada Likun yang tampak ragu, meski Satrio sendiri tak begitu yakin. Iya, Pak, jawab Likun memantapkan diri. Meski Likun berhasil melewati jembatan tanpa terhalang apapun, namun hawa mencekam lebih ia rasakan setelahnya. Apalagi matanya melihat jalannya yang terbentang di depan kini tampak diselimuti kabut tebal, membuat kecemasan tergambar begitu lekat di wajahnya. Satu hantaman keras di bagian depan mobil seketika menghentikan laju mobil Satrio yang dikemudikan Likun. Ada apa, Kang? Tanya Satrio terkejut. Nggak tahu, Pak, tapi itu... Jawab Likun terputus karena matanya seketika melotot kaget melihat satu sosok lelaki bertelanjang dada berdiri di depan mobil yang masih dalam keadaan lampu menyala. Suntara, gumam Satrio ketika matanya dengan jelas melihat wujud sosok yang menghadangnya. Bagaimana ini, Pak? Tanya Likun mulai merasakan gelagat kurang baik, apalagi melihat sorot mata tajam penuh amarah dari sosok Suntoro membuat tubuh Likun mulai menggigil. Tabrak saja, Kang, jawab Satrio yang malah memberinya perintah. Spontan Likun yang mendengar mencoba menancap gas kuat-kuat, namun sayang, hanya suara mesin saja yang menderu tanpa sedikit pun roda mobil Satrio bisa maju ke depan. Celaka, mobil kita sepertinya terganjal sesuatu, Pak, seru Likun dengan wajah pucat. Satrio diam. Ia seperti tak menghiraukan ucapan dan ketakutan Likun. Matanya masih terus menatap sosok Suntoro yang mulai menyeringai. Dia ingin balas dendam padaku rupanya, gumam Satrio pada dirinya sendiri. Keluar, Satrio! Bentakan keras dari sosok Suntoro begitu menggema. Sesaat hening, tak ada sahutan dari Satrio yang tiba-tiba memejamkan matanya di dalam mobil. Sedangkan Likun nyali dan keberanian sudah rontok sejak pertama melihat sosok Ranggianom Suntoro yang muncul dengan satu amarah. Lecut Trengganu, gumam Suntoro diiringi geraman ketika Satrio keluar. Saudara, hutang nyawa bapakmu masih terlalu banyak pada keluarga aku, ucap Satrio sinis. Kamu beruntung masih setengah hidup, tapi malam ini nampaknya kamu ingin ku sempurnakan agar bisa berkumpul dengan bapakmu. Kembali Satrio menghardik, membuat sosok Suntoro marah dengan mengerang keras.
Langit malam yang gelap bercampur kabut hitam pekat di ujung jembatan berubah sedikit terang. Kilatan dan percikan-percikan api silih berganti datang dari dua bayangan tengah mengundang maut. Likun yang menyaksikan dari dalam mobil begitu tercekat mendapati dua sosok tengah berlompatan. Namun matanya seperti terfokus pada satu sosok berkepala botak di tengah dengan menyisakan lenciran panjang rambut di belakangnya. Likun meyakini jika sosok itu adalah peliharaan dari tuannya Satrio, sebab kemunculannya bebarengan dengan keluarnya Satrio dari dalam mobil. Sedangkan Satrio sendiri, Likun lihat hanya berdiri di depan samping mobil dengan tangan bersedekap dan mata terbejam. Keringat begitu jelas membasahi wajahnya yang gembul. Dengan sesekali kulit wajahnya tertarik menegang seperti tengah menahan sesuatu. Hingga beberapa saat kemudian, tubuh gempal dengan perut membuncit Satrio terpental ke belakang setelah satu dentuman keras terdengar sebelumnya. Darah mengalir seketika dari hidung dan bibir Satrio. Matanya mengerjap disertai erangan menahan sakit. Pada bagian dadanya yang beberapa kali ia tepuk dengan tangannya sendiri. Rupanya Lecut Trengganu tak sehebat nama besar pemiliknya. Hardik sosok Suntoro sembari menatap nyalang Satrio yang masih terduduk. Mata Satrio menatap nanar sosok Suntoro. Ia terlihat pasrah pada sosok Suntoro yang melangkah mendekat dengan membawa aroma maut yang siap diterima olehnya. Ketika sosok Suntoro tinggal beberapa langkah lagi dari Satrio, tiba-tiba sapuan angin kencang mendorong tubuh Suntoro hingga terguling ke belakang. Jerit kerasnya membuat Satrio terkejut, kemudian menengadahkan wajahnya yang sudah pucat, menatap satu sosok yang baru saja menyelamatkannya, berdiri tegak membelakanginya. "Nyai Dewi!" seru Satrio dengan sisa-sisa tenaganya. "Lecut Trengganu bukan tandingan Ranggi Anom. Sekarang pergilah, biar aku menghadangnya," ucap sosok wanita bergaun kuning tanpa menoleh ke arah Satrio. "Tapi bukankah Nyai Dewi dalam keadaan?" "Cepatlah, jangan sampai terlambat. Aku tak bisa lama-lama menahannya," potong sosok Nyai Dewi sambil menarik tubuh Satrio masuk ke dalam mobil. "Bawalah cepat tuanmu pergi dari sini. Jangan hiraukan apapun yang kamu lihat." Kini ucapan sosok wanita berbola mata putih rata dengan gaun kuning kebesarannya ditujukan pada Likun yang masih duduk di kursi kemudi menggigil ketakutan sedari tadi. Tapi begitu mendengar perintah dari sosok yang sudah ia lihat beberapa waktu lalu, Likun seperti mendapat kekuatan baru. Tanpa menunggu perintah kedua kali, ia segera menancap gas mobil Satrio meninggalkan tempat paling mengerikan seumur hidupnya. Likun terus memacu laju mobil tanpa memperdulikan keadaan jalan dan sosok-sosok hitam yang mengejarnya. Matanya sesekali melirik Satrio yang duduk terpejam dengan wajah pucat pasi. Pikiran dan batinnya mengutuk dirinya sendiri yang sudah masuk ke dalam permainan hidup orang-orang beralam dua. Pagi itu untuk pertama kalinya Sudiro mengunjungi proyek bangunannya dengan membawa Winarni, istrinya. Dua laki-laki berpakaian rapi yang baru saja memberikan instruksi kepada puluhan pekerja menyambut kedatangan Sudiro dengan begitu antusias. Wajah dingin Sudiro terlihat puas melihat bangunan yang baru 30% berdiri meski sempat terbengkalai akibat kematian Munaji. Selesai meninjau dan mendengarkan semua penjelasan dua pemborong tentang hal proyek, Sudiro mengajak Winarni ke tempat di mana ia dulu dibesarkan.
Sebuah rumah berlantai 2 yang menyimpan banyak misteri dengan puluhan nyawa melayang karenanya. Setelah menempuh waktu beberapa jam, sampailah Sudiro di rumah yang telah ia percayakan sementara pada Suyuti. "Oh, Pak Tiro, Nduk Win," sapa Suyuti yang keluar dari pintu saat melihat kedatangan majikannya. "Kang Suyuti, di mana para penjaga?" tanya Tiro heran, sebab saat kedatangannya tak ada sesiapapun yang menyambut dan membukakan pintu gerbang. "Maaf Pak, Idris dan Ratno saya khususkan malam," jawab Suyuti menjelaskan. Tiro terdiam. Sebelum beberapa saat kemudian, ia menyuruh istrinya masuk ke dalam. Sedangkan Tiro sendiri mengajak Suyuti melangkah ke halaman belakang melalui samping kanan halaman bertaman. "Bagaimana Kang? Apa sudah siap untuk nanti malam?" tanya Tiro ketika mereka sudah berada di joglo pribadi Suyono dulu. "Tenang Pak, nanti malam saya pastikan beres," jawab Suyuti yang membuat Sudiro tersenyum penuh kemenangan. Matanya menatap lepas ke depan, membayangkan betapa hebat dan jayanya ia sebentar lagi. Suara tangisan bayi yang tadinya keras dari sebuah rumah sederhana berdinding papan dan berlantai tanah tiba-tiba mereda. Seiring terdengar tembang Jawa yang biasa dinyanyikan untuk meninak bobokan seorang bayi dengan lantunan irama mengayun mendayu-dayu. Dari pencahayaan lampu teplok yang menjadi penerangan utama rumah itu, tampak seorang wanita muda berbalut kebaya lusuh tengah menggendong bayi laki-laki mungil penuh kasih. Timangannya yang nyaring menggambarkan ungkapan sayang dari seorang ibu yang juga dirasa nyaman oleh sang anak hingga membuatnya terlelap dalam dekapan. Namun jika dilihat dengan seksama, dari mata wanita muda itu tampak 2 bulir bening mengalir deras membasahi pipi. Tak henti-henti ia menciumi bayi dalam gendongannya, sampai beberapa kali bayi yang tengah tertidur seperti jengah mendapat ciuman ibunya yang beruntun. Guratan kesedihan sangat mendalam, semakin terpancar jelas ketika telinganya mendengar suara deru mobil berhenti tepat di halaman rumahnya. Jantungnya berdegup kencang setelah suara derit pintu yang disusul dengan derap langkah dari beberapa orang menandakan waktu perpisahan dengan sang bayi mungil akan segera tiba. "Dek, kamu kenapa?" tanya seorang laki-laki yang tak lain bapak dari si bayi. "Mas, apa Mas yakin akan menyerahkan anak kita pada majikannya Pak Lek Suyuti?" saut wanita muda dengan air mata masih berderai. Sejenak sang suami terdiam. Ada rasa ngilu di dadanya saat ia menatap bayi dalam gendongan istrinya. "Dek, biarlah untuk sementara anak kita dirawat majikan Pak Lek Suyuti. Lagian nanti kita masih bisa menengoknya. Kan aku juga kerja di proyeknya majikan Pak Lek. Jadi bisa tahu kabar anak kita ini nantinya," saut Murti sang suami mencoba memberi pengertian pada istrinya. "Tapi perasaanku tak enak, Mas. Aku merasa seperti ada tujuan lain dari majikannya Pak Lek." Kembali sang istri mencoba mengungkapkan kegusarannya. "Sudahlah Dek, kita tak boleh berprasangka buruk. Yang penting kita doakan anak kita nantinya baik-baik saja," ucap Murti mengakhiri perdebatannya dengan sang istri. Meskipun istri Murti bersikeras, pada akhirnya sang bayi mungil berpindah ke gendongan Murti. Ia lantas membawa bayi mungil itu ke depan, di mana 2 orang laki-laki sudah menunggunya, Suyuti dan Mbah Lenggono.
Tanpa curiga sedikit pun, Murti menyerahkan bayi laki-laki itu pada Suyuti yang sebenarnya masih terhitung saudaranya. Senyum semeringah Suyuti dirasa istri Murti bagaikan sayatan sembilu di hatinya. Perih, tapi tak akan bisa mengembalikan bayinya yang sudah berada di dalam mobil. Satu jeritan dari istri Murti mengiringi kepergian bayinya. Tapi bukan karena itu tampaknya jeritan dari sang istri Murti, melainkan dari sosok wanita cantik berbadan kuda yang mengikuti laju mobil dari belakang sembari menyerengek. Cuaca malam yang sejatinya dingin tiba-tiba terasa panas di sekitar rumah gubuk pinggiran sebuah hutan, di mana sesosok perempuan tua memakai baju hitam dombor berdiri dengan wajah begitu tegang. Buliran keringat yang keluar dari pori-pori kulitnya menandakan jika ia tengah melakukan sesuatu yang tak main-main. Tak kalah teganya, satu sosok lelaki tua yang berdiri di samping Nyai Anggar dengan mengapit sesosok bayi mungil di tangan kanan, sedang tangan kirinya menenteng wadah berisi bunga 3 warna. Sebuah lubang sedalam 1,5 meteran layaknya liang lahat yang berada tepat di bawah sosok Nyai Anggar dan Mbah Lenggono berisikan sebujur tubuh berbalut kain putih dengan mata terpejam. Meskipun sosok lelaki muda yang terbujur bagaikan seonggok mayat, tapi jika dilihat dengan seksama, maka akan terlihat dadanya turun naik serta suara dengunan nafas menandakan bahwa tubuh itu masih bernyawa. Sejenak suasana terlihat sunyi sebelum lantunan bait berirama berasal dari bibir hitam Nyai Anggar mengubah menjadi riuh gegap gempita dengan kemunculan puluhan makhluk hitam bermata bolong. Makhluk-makhluk yang juga bermulut lebar tak berahang dengan lidah menjulur panjang berjalan mendekat ke arah lubang. Lidah-lidah panjang mereka tampak mengeluarkan lendir berbau busuk menyengat yang mereka teteskan ke lubang di mana tubuh milik Sudiro terbaring. Letakkan bayi itu, perintah Nyai Anggar pada Mbah Lenggono. Setelah meletakkan sesosok bayi mungil yang diam terpejam, Mbah Lenggono kemudian menaburkan bunga 3 warna mengelilingi tubuh sang bayi hingga membuat diamnya berubah tangis keras mengibah. Akan tetapi, itulah malapetaka awal, karena suara jeritan tangis dari sang bayi mungil rupanya menjadi penanda atau awal akan dimulainya sebuah persekutuan dengan penyerahan bayi itu sendiri sebagai tetalen geteh pangkep. Nyai Anggar yang telah duduk bersila menghadap sang bayi memejamkan matanya sembari menyilangkan kedua tangannya di dada. 3 dupa yang telah terbakar mengempulkan asap membumbung tak berpendar dan seperti hanya berputar masuk ke dalam lubang menyelimuti tubuh Sudiro yang telah terbasahi oleh lendir-lendir beraroma busuk pekat. Angin kencang mulai berhembus kuat, mengibaskan nyala api pada obor-obor besar di sekitaran ruangan, membuat makhluk-makhluk hitam bermata bolong mundur menjauh dari lubang yang sudah terlihat putih tertutupi asap dupa. Sekejap kemudian lengking nyengit suara Nyai Anggar mengakhiri alunan mantra pembuka ritual yang membahana seantero tepian hutan. Membuat langit malam yang tenang mengerjap-ngerjap mengiringi gulungan angin besar yang datang dari dalam hutan menyambut lengkingan panjang Nyai Anggar. Hawa mencekam bertambah pekat manakala suara gemuruh angin bebarengan dengan derap kaki riuh dan suara nyaring ringikan kuda. Seisi makhluk dalam ruangan itu seketika menjura hormat ketika satu sosok wanita cantik memakai kain batik bercorak muncul dengan tebaran harum mawar yang terselip di telinganya. Geteh pangkep,
bakal banjuri tetalen kanggo nggawa Bathara Kala sak lawase. Ucap tegas sosok Ratu Pambayun dengan menatap Nyalang, bayi mungil yang seketika terdiam dari tangisnya. Hening, tak satu pun dari Mbah Lenggono maupun Nyanggar yang berani menatap Ratu Pambayun, yang tiba-tiba berubah dengan mengeluarkan sebuah suara ringikan kuda. Wangi bunga mawar yang tadinya menyejukkan penciuman berganti bau arus tajam menusuk seiring perubahan wujud sosok Ratu Pambayun. Sosok cantik yang kini menjadi sesosok berbulu coklat lebat, berwajah seekor kuda dengan 2 taring panjang, mendekat pelan ke arah sang bayi. Sejenak sosok Ratu Pambayun yang kini menjelma sosok aslinya menatap tajam dengan mata bulat lebarnya. Lidahnya menjulur, dengusan kuat beraroma arus kencang terhembus saat hidungnya mengendus tubuh mungil, membuat sang bayi yang terpejam menjadi terjaga. Keheningan dalam beberapa saat di ruangan itu seketika pecah oleh jerit tangis melengking menyayat dari bayi laki-laki yang tak berdosa. Kaki mungilnya menghentak menjejal sebelum mengejang kuat bersama kedua tangannya. Sekejap suasana ruangan kembali sunyi. Hanya suara keciplakan dari mulut bertaring Ratu Pambayun yang menghirup, meminum darah merah sang bayi mungil yang diam kaku dengan mata terbuka tak sempurna. Bangunlah abdi pangkepku, tetalenmu sudah kuterima. Ucap sosok Ratu Pambayun pada Sudiro. Wujudnya yang kembali seperti awal, cantik dengan mawar terselip, menyunggingkan senyum dari bibirnya yang masih terkotori warna merah darah. Dari tangan kanannya, ia menyodorkan sepotong gumpalan berlumuran darah kepada Sudiro yang baru bangkit dari lubang. Tanpa bertanya apapun, Sudiro yang menerima potongan jantung milik sang bayi mungil nan malang segera memakannya tanpa sisa. Iringan tawa sosok Ratu Pambayun saat Sudiro memakan jantung sebagai simbol nampaknya menjadi momok bagi satu sosok perempuan muda. Sosok yang tengah tertidur pulas tiba-tiba saja menjerit kesakitan sembari tangannya meremas kuat pada perutnya. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sudah basah oleh keringat. Mbak, tolong Mbak. Teriakan di sela-sela ringisan dan bersibuh di lantai. Ceritanya yang keras rupanya terdengar sampai di kamar belakang, di mana satu sosok perempuan sepuh yang mendengarnya dengan buru-buru menuju kamarnya. Astaga, Den Ayu kenapa? Seru wanita sepuh yang baru saja tiba. Hanya ringisan sakit yang menjawab seruan panik dari wanita sepuh membuatnya tanpa pikir panjang lagi segera memapah tubuh wanita muda ke atas ranjang. Sejenak ia mengamati wajah ayu majikannya sebelum jari jempol tangan kanannya menekan pelan tepat di kening sang wanita muda. Entah apa yang perempuan sepuh lihat atau rasakan. Baru saja sesaat ia menekan kening majikannya, mendadak ia tarik jempolnya dan beringsut mundur. Wajah keriputnya menegang, keringat mulai mengucur deras dengan tangan sedikit gemetar. Siapa yang tega menandai Den Ayu Winarni? Tanya perempuan sepuh dalam batinnya sendiri. Matanya iba menatap sosok wanita muda yang tak lain adalah Winarni, yang tubuhnya tergolek lungai dengan wajah masih memucat. Udara pagi yang menghangat dari paparan cahaya matahari menambah semangat para pekerja di sebuah tempat pembuatan alas kaki, di mana seorang lelaki 60-an berbadan tegap memakai koko panjang coklat,
berkopiah putih lipat berdiri mengawasi sembari tersenyum mendengar canda gurau dari para karyawannya. Tampak keakraban, keceriaan serta rasa kekeluargaan mereka barukan menyatu dalam kebersamaan, seolah tak ada jarak antara majikan dan anak buah. Gelak tawa mereka sejenak terhenti manakala mereka melihat seorang laki-laki yang berjalan pelan dan berhenti sebentar di halaman. Sekilas wajahnya menyiratkan keraguan-raguan sebelum akhirnya ia menapakkan kakinya di pintu gudang. "Maaf, boleh saya bertanya?" ucapnya bertanya pada sosok seperti sang pemilik tempat yang berjalan menyambutnya di pintu gudang. "Monggo, mau tanya apa, Kang?" jawab sang lelaki berbaju koko coklat dengan senyum ramahnya. "Rumah Bu Sawitri sebelah mana ya, Pak?" tanyanya kembali pada laki-laki tegap di depannya. "Kang, ini siapa ya?" ucap lelaki yang tak lain adalah pemilik gudang sambil matanya menatap dalam-dalam si tamu. "Maaf, nama saya Likun. Saya kesini mau cari Ibu Sawitri. Ada urusan penting dengan beliau," jawab sang tamu yang tak lain adalah Likun. Kening sang pemilik gudang berkerut, wajahnya menciut seolah tengah mengingat-ingat sesuatu. "Maaf, kalau boleh tahu ada kepentingan apa mencari istri saya? Dan Kang Likun ini dari mana?" Kembali sang lelaki berkopiah putih lipat masih bertanya menyelidik. "Oh, kebetulan kalau begitu saya ini sopir Pak Satrio," jelas Likun dengan senyum tipisnya. Mendengar nama Satrio, lelaki yang mengaku suami dari Sawitri sedikit tegang. Sorotnya matanya dipertajam ke arah Likun, seakan ada sesuatu yang tak ia suka setelah Likun menyebut nama Satrio. "Mau apa Satrio mengutusmu kemari?" ucap suami Sawitri pelan tapi tegas pada Likun. "Maaf Pak, saya kemari atas kemauan saya, bukan atas suruhan Pak Satrio. Kalau berkenan izinkan saya menjelaskan dengan Bapak dan Bu Sawitri, tapi bukan di sini," jawab Likun menampik anggapan suami Sawitri. Agak ragu suami Sawitri dengan penjelasan dan permintaan Likun yang baru dikenalnya. Namun pada akhirnya Likun mendapat isyarat dari suami Sawitri untuk mengikuti langkahnya meninggalkan gudang. Tak ada yang istimewa dari rumah yang baru dimasuki Likun. Tapi yang baru dipersilahkan Likun dan duduk di kursi sofa biasa memasang wajah begitu heran. Matanya mengedar ke sekeliling ruang tamu berukuran 4x3 tanpa hiasan mewah seperti yang tiap hari matanya lihat di rumah Satrio. Beberapa kali Likun terlihat, yaitu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya ada perasaan heran bercampur ketidakpercayaannya dengan apa yang ia saksikan. Hingga tanpa ia sadari ketika dua sosok muncul dari pintu bertirai kain korden. "Maaf Kang, ini istri saya," seru suami Sawitri sedikit mengagetkan Likun. "Oh, iya Pak, iya," jawab Likun gugup mendapati sang tuan rumah sudah berdiri di sebelahnya tanpa ia sadari. Seulas senyum ramah dari sesosok perempuan setengah abad, bergaun putih motif kembang-kembang serta kerudung hitam menutup kepala dan rambutnya menambah keanggunannya. "Saya Sawitri," sapanya memperkenalkan diri setelah duduk bersampingan dengan lelaki berkopiah putih lipat yang tak lain benar suaminya. Likun hanya mengangguk pelan setelah ia juga mengenalkan dirinya. Ada rasa sungkan ketika melihat penampilan dari sosok perempuan yang sengaja dicarinya. "Maaf Bu, saya kemari." Likun menunduk sebentar, melawan keraguannya untuk meneruskan ucapannya. "Bicaralah, apa yang membuat sampean jauh-jauh mencari istri saya?" saut suami Sawitri menguatkan Likun. Sejenak Likun menarik nafas panjang sebelum menceritakan semua yang dirinya alami dalam beberapa hari saat bersama Satrio. Beberapa kali mata Likun menatap rikuh pada sosok Sawitri yang wajahnya sangat mirip dengan wajah tuannya.
Sementara Sawitri dan suaminya mendengarkan semua cerita Likun dengan wajah datar tanpa ekspresi. Begitulah ceritanya. Jujur saat ini saya bingung harus bagaimana. Sementara kondisi Pak Satrio semakin memburuk dari semalam. Ucap Likun mengakhiri ceritanya. Sawitri memandang suaminya sejenak, seolah meminta restu untuk membuka suara. Yang kemudian anggukan kepala pelan suaminya membuat Sawitri menarik nafas berat dan menimpali cerita Likun. Maaf, Kang Likun, saya memang kakak kandung Satrio. Tapi beberapa tahun silam, saya sudah bukan anggota keluarga Sabto Prawairo, sebab saya menolak meneruskan persekutuan dengan iblis. Ucap Sawitri dengan wajah sedikit memerah. Untuk itu, jika sekarang Satrio tengah sekarat, itu sudah menjadi resiko yang harus ia tanggung, apapun alasannya. Sambung Sawitri menggebu. Tapi apakah Bu Sawitri tak ingin Pak Satrio sadar jika berhasil disembuhkan? Timpal Likun berharap. Senyum tipis menyungging dari sudut bibir Sawitri menanggapi ucapan Likun. Hanya ajal yang bisa membuatnya sadar. Kesadaran yang terlambat dan ia akan sesali selamanya di akhirat, seperti orang tua dan beberapa saudaraku. Tegas suara Sawitri menyauti saran Likun dengan mata mengembang, seakan bayangan luka beberapa tahun silam menggores kembali di hatinya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang dengan kondisi Pak Satrio saat ini? Karena hanya... Tidak, tak akan kubiarkan setetes darah Rosyid tertumpah, meski untuk menyelamatkan bapak kandungnya sendiri. Pekik sengit Sawitri memotong ucapan Likun. Sudah cukup banyak nyawa dan darah yang telah dikorbankan oleh keluargaku sendiri demi angkara nafsu iblis. Kembali suara pelan namun tegas Sawitri membuat Likun makin tertunduk. Kang Likun, meskipun Rosyid anak kandung Satrio, tapi dia sudah dititipkan kami sejak bayi. Saat ibunya ikut menjadi korban persembahan Satrio. Jadi apapun yang terjadi, Rosyid akan kami lindungi sampai kapanpun. Suara suami Sawitri yang sedari tadi diam kini ikut menguatkan ucapan Sawitri. Lebih baik Kang Likun cari cara lain. Bila perlu Kang Likun menjauh dari hidup Satrio. Jangan sampai Kang Likun ikut menjadi korban selanjutnya. Sebab siapapun yang ikut menikmati pemberiannya maka harus siap dengan resikonya. Sambung suami Sawitri penuh bijak. Likun terdiam dan menundukkan wajahnya. Pikirannya berkecamuk dengan keadaannya saat ini. Apalagi kelibatan bayang-bayang tentang semua kejadian di kala ia mengantar Satrio membawa bocah kecil ke tempat yang dirinya sendiri yakini bukan alam manusia, kembali mengusik dan mencuat di kepalanya, membuat wajahnya dipenuhi kegusaran. Dengan tangan hampa dan langkah gontai, Likun berpamitan meninggalkan rumah tak begitu mewah Sawitri, kakak kandung Satrio. Namun saat kakinya akan menapak keluar dari halaman berumput rumah Sawitri, satu panggilan dari suami Sawitri menghentikan langkahnya. Kang Likun, saran saya Kang Likun jangan kembali ke rumah Satrio. Sebab dalam perut Kang Likun telah bersemayam Amungko. Satu kalimat pesan dari suami Sawitri seketika membuat tubuh Likun dingin, jiwanya tercekat. Dengan pikiran berkecamuk yang berbuah ketakutan. Hari sudah beranjak petang. Kegelapan malam sudah menanti di ambang pintu untuk segera mengganti perubahan sang waktu. Membuat sebagian orang ceria menyambut kepulangan anggota keluarga yang baru pulang setelah beraktivitas seharian di luar. Tapi tidak pada sebujur tubuh gempal yang terbaring di ranjang empuk bertilam kain halus. Beberapa kali matanya mengerjap dan menatap ke arah pintu kamar, seperti tengah menunggu seseorang penuh harap.
Wajahnya yang pucat pasi menggurat dan menahan rasa gusar serta sakit, manakala dirinya beberapa kali terbatuk. Dengan melelehkan darah hitam beku, sirat kelegaan sedikit terpancar ketika telinganya mendengar derap langkah kaki dari luar menuju kamarnya. Berbinar mata sosok berperut buncit yang tergolek lunglai di atas ranjang saat pintu kamar terbuka dengan satu sosok yang memang ia tunggu dan harapkan kedatangannya. "Kang Likun!" Berat dan parau suara sapa dari sosok yang tengah berusaha untuk bangkit dan bersandar. "Maaf Pak Satrio, saya terlambat," saut sosok yang baru datang, Likun. "Bagaimana Kang? Apa Kang Likun bertemu Mbak Yuwitri?" tanya Satrio tak sabar. "Iya Pak, saya ketemu dengan Bu Sawitri, tapi maaf Pak, saya tak berhasil," jawab Likun dengan pelan dan menunduk. Mendengar jawaban Likun, wajah antusias Satrio berubah mengeras. Matanya nyalang menatap ke arah Likun dengan geraman tertahan, sampai darah yang keluar dari bibirnya menderas keluar. Likun yang tahu akan kemarahan Satrio terdiam membisu. Pikirannya carut marut berkecamuk, menahan takut dan amarah yang mana ingatannya kembali pada kalimat pesan terakhir suami Sawitri. "Akhirnya kejayaan trah keluarga Sabto Prawairo harus berakhir malam ini," ucap Satrio dengan suara berat. Wajah Satrio menengada sejenak sebelum matanya menatap hambar pada lukisan tangan dua sosok yang menghias dinding kamarnya. "Maaf Pak Satrio, apakah selain Bu Sawitri tak ada lagi yang bisa menolong Pak Satrio?" tanya Likun yang melihat keputusasaan dalam diri Satrio. Satrio yang mendengar ucapan Likun memalingkan wajahnya. Sebentar ia menatap Likun lekat-lekat sebelum tawa keras keluar dari mulutnya yang masih terbasahi darah hitam. "Andaikan Nyai Dewi Prameswari tidak sedang dalam mukswa sukmo, tentu kita tak akan mati secepat ini," saut Satrio setelah menghentikan tawanya dan menatap dingin lukisan wanita cantik berkebaya kuning. Likun yang mendengar dengan seksama ucapan Satrio beringsut mundur dengan wajah memucat. "Apa maksud Pak Satrio dengan kita?" tanya Likun dengan suara mulai bergetar. Kembali Satrio tertawa keras mendengar pertanyaan Likun, meskipun berkali-kali harus terjeda saat mulutnya menyemburkan darah hitam. "Kang Likun, jika aku mati Kang Likun akan menemaniku, sebab getih bocah Hamungko sudah Kang Likun santap dan masuk dalam darah daging Kang Likun," ucap Satrio menjawab kecemasan Likun. Seketika tubuh Likun menggigil lemas, wajahnya memucat dengan runtukan dalam hati setelah tahu ternyata hidangan yang ia makan adalah bagian tubuh bocah tak berdosa yang menjadi tumbal. Geraham gigi Likun bergemeletak menahan amarah. Matanya melotot tajam ke arah Satrio yang masih tertawa keras. Namun sayang, tubuh Likun seketika limbung saat kakinya ingin mendekat ke arah Satrio. Dari dalam perutnya, Likun merasakan sesuatu yang tiba-tiba seperti memaksa ingin keluar, sampai urat leher dan wajahnya menonjol keras, menunjukkan jika ia menahan rasa sakit luar biasa. Satrio semakin tergeletak melihat Likun yang kelonjotan di lantai sebelum diam sejenak dan berseru garang. "Amuk sorak sopati, hamong korek sopati, hamong korek sopati." Di saat itulah dari mulut Likun mengeluarkan untaian rambut-rambut hitam memanjang seolah tiada ujung. Rambut-rambut yang terbasahi lendir hitam berbau busuk
terus mengular membalut tubuh Likun yang menjerit meronta kesakitan. Di saat tubuh Likun hanya menyisakan kepalanya saja yang masih terlihat, seketika itu juga satu dentuman keras terdengar dari luar kamar Satrio. Sebelum satu sosok melesat masuk ke dalam kamar, mata Satrio terbelalak kaget melihat sosok lelaki muda bertelanjang dada, berwajah pucat, kini sudah berdiri tegak di samping tubuh Likun yang terkapar mengejang. Namun yang lebih membuat Satrio terkejut adalah satu bawaan yang ditenteng tangan kanan sosok tersebut, sebuah kepala. "Suntara!" seru Satrio tertahan saat mengenali sosok lelaki muda yang menjelma sebagai Ranggi Anom. Senyum sengit atau lebih tepatnya seringan dari sudut bibir sosok Toro mengiring lemparan potongan kepala yang jatuh tepat di hadapan Satrio. "Hari ini kita sudahi permusuhan keluarga kita," ucap sosok Toro dingin. Satrio yang baru saja meringis ngeri melihat potongan kepala botak tengah mengelupas dan berlencir menatap Toro dengan mata tajam. Tangannya menggenggam kuat seraya tertawa keras membahana sebelum lengkingan panjang menggema mengakhiri hidupnya. Senyum puas tersungging dari mulut Suntoro. Matanya melotot menatap tubuh gempal Satrio yang terkapar dengan perut membuncah. Genangan darah Satrio dan Likun membaur di lantai marmer, menjadi saksi kematian mengerikan, kematian mengenaskan dari trah terakhir Sabto Prawairo. Dinginnya udara malam dengan rintik gerimis membasahi alam sejak sore, membuat kenyamanan melelapkan sesiapa saja untuk melepas lelah dan penat dari kesibukan di siang hari. Tapi tidak bagi Winarni. Selimut lembut nan halus yang seharusnya bisa menghangatkan, memberinya rasa nyaman dikala suasana dingin, tak mampu menghilangkan kegusaran dalam dirinya. Semenjak kejadian beberapa waktu lalu, saat perutnya seperti terjalari sesuatu yang membuatnya kesakitan, Winarni selalu merasa diawasi bayang-bayang satu sosok. Sosok yang seperti muncul dan menghilang secara tiba-tiba dan seakan selalu mengikuti kemanapun kaki Winarni melangkah. Sudah sempat ia ceritakan kepada Sudiro, tapi jawaban suaminya yang dingin seakan tak peduli. Terlebih Winarni merasa jika suaminya kini berubah, bukan hanya sikap tapi juga dengan fisiknya. Suara-suara layaknya langkah kaki yang diseret dan menginjak genangan air pada tanah, serta suara semacam rantai yang saling berbenturan, seketika membuat Winarni yang tengah duduk menyandar di ranjang terkesiap. Wajahnya pias, menunjukkan satu kecemasan saat suara itu ia dengar seolah hanya mengitari di sekitaran kamarnya. Terlebih ketika suara itu seperti berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Bau busuk bangkai bercampur amis nanah tiba-tiba menyengat kuat, membuat isi perutnya bergolak ingin keluar. Selagi Winarni tengah melawan rasa mual yang amat, kembali ia dikejutkan dengan suara kaca jendela yang pecah. Namun lebih dari itu, tubuh Winarni seketika menggigil ketakutan tatkala matanya melihat dengan jelas dari jendela yang sudah tak berkaca. Sesosok wajah pucat dengan mata merah menyorot tajam ke arahnya. "Mbak! Mbak!" teriak Winarni melengking saat ketakutannya memuncak tak tertahan. Sedangkan sosok lelaki muda bertelanjang dada yang masih berdiri tegap tampak menyeringai melihat tubuh Winarni gemetar hebat.
Ada apa, Den Ayu? Seruan kaget dari perempuan sepuh yang baru masuk ke kamar saat melihat kondisi Winarni yang pucat dengan tubuh sudah terbasahi keringat. Ada apa lagi, Den Ayu? Kembali sang wanita sepuh bertanya saat tubuh Win sudah dalam pelukannya. Itu, Mbok. Itu di luar jendela. Jawab Winarni pelan, semakin membenamkan kepalanya di pelukan Mbok Idah sang wanita sepuh. Wajah Mbok Idah sesaat menegang ketika matanya beradu dengan sorot mata merah yang ditunjuk Winarni di luar jendela. Tapi sebentar kemudian Mbok Idah yang perlahan melepas pelukan Winarni berdiri menghadap sosok itu seolah tak ada rasa takut dalam dirinya. Siapa kamu? Ucap Mbok Idah dengan lantang dan berani. Mana Sudiro? Mana Sudiro? Jawab sosok itu yang didului geraman. Tuan Diro tidak ada di rumah. Jangan ganggu kami. Jawab Mbok Idah tegas. Namun sebentar kemudian wajah Mbok Idah berubah. Ia terlihat meringis ketika memperhatikan dua tangan dari sosok itu yang memegang gulungan rantai untuk menyeret dua kepala di belakangnya. Mas Diro, takkan kubiarkan hidupmu tenang. Pakik dengan suara berat sosok itu sembari wajahnya yang putih pucat menengadah ke atas. Tapi sesaat kemudian sosok bersawek hitam yang baru saja memekik terdiam. Matanya mengedar seakan tengah merasakan sesuatu yang sekejap kemudian tiba-tiba saja membuat tubuhnya terpental. Mata Mbok Idah dan Winarni terbelalak melihat puluhan sosok hitam bermata bolong, bermulut lebar tak berahang mendadak muncul di luar kamar. Setelah sosok lelaki muda terpental beberapa meter ke belakang. Tutup kain jendela itu, Mbok. Satu seruan tegas mengejutkan Mbok Idah dan Winarni. Suara dari lelaki yang sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tegang dan mata melotot menunjukkan rasa ketidaksenangan. Baik, Tuan. Saut Mbok Idah, buru-buru melangkah ke arah jendela. Mbok Idah melihat sekilas keluar jendela, namun yang matanya lihat kini hanyalah hamparan lahan mengkilap dari air hujan yang terpantul cahaya lampu di tiap-tiap sudut. Tak ada sosok lelaki muda, tak ada makhluk hitam bermata bolong, tak ada dua kepala yang mengelinding terikat rantai. Semuanya hilang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi satu yang membuat Mbok Idah yakin jika kejadian yang dirinya dan Win lihat nyata, pecahan kaca. Maaf, Tuan. Saya permisi. Pamit Mbok Idah setelah menutup kain putih dan kain gorden di jendela pada sosok yang sudah berada di dalam kamar tak lain Sudiro. Mas, aku takut sekali. Ucap Winarni menghambur dalam pelukan Diro. Setelah kepergian Mbok Idah, ia menangis ketakutan. Namun Diro terlihat hanya menanggapi dengan dingin. Sudahlah, sekarang sudah tak ada apa-apa. Saut Diro datar. Tapi laki-laki itu mencarimu, Mas. Dia mengancam tidak akan membiarkan hidup kita tenang. Kembali Winarni mencoba meluapkan ketakutannya dan kecemasannya. Sudiro hanya terdiam. Matanya menatap ke arah jendela yang sudah tertutup kain. Benaknya berkecamuk, penuh tanya tentang yang terjadi selanjutnya. Sebab ia tidak tahu yakin jika puluhan makhluk hitam pengikutnya mampu memusnahkan sosok lelaki muda yang Winarni katakan mengancamnya. Karena Diro sendiri tahu siapa sosok lelaki muda itu. Jika di rumah Sudiro sendiri ketegangan telah terlewati, tapi tidak di rumah keluarganya sendiri. Rumah berlantai 2, berhalaman luas dan berpagar teralis dengan pagar tembok mengitari seluruh rumah. Suyuti yang telah mendapat mandat untuk merawat rumah peninggalan sang pemilik Rogoh Nyowo tampak terlelap dengan selimut tebal membungkus tubuhnya. Sementara penghuni rumah yang masih terjaga di malam dengan hawa dingin menusuk adalah 2 penjaga di pintu depan. Kang,
rasanya malam ini kok dingin banget ya. Ucap salah satu dari mereka, Idris. Idris, kayak dingin senyap. Mana jaketan juga masih tembus, saut Ratno dengan posisi menelungkupkan sarung kumal pada tubuhnya dengan posisi duduk. Sejenak mereka masih asik dengan hawa dingin. Dan sebuah acara di salah satu stasiun TV hitam putih di pos. Sebelum Ratno pamit untuk mengambil air panas di dapur belakang rumah, Ratno yang berjalan dengan memutar dari arah samping sejenak terpaku menatap bangunan kecil di sudut kiri belakang rumah paling ujung. Matanya mengerjap-kerjap ketika melihat satu bayangan dengan 2 buah kelipan api. Rasa penasaran Ratno meninggi manakala bayangan itu berjalan mendekati bangunan joglo di sebelah kanan, tepatnya di samping bangunan kecil yang terdapat 3 patung pendek dan panjang menyerupai sesosok makhluk. Ratno melupakan tujuan awal. Ia memilih mengikuti langkah bayangan yang dirinya curigai pencuri. Namun Ratno salah. Ketika kakinya tinggal beberapa meter dari bangunan itu, lutut Ratno gemetar. Keringat mengucur deras dari tubuh dan wajahnya yang memucat. Bau busuk yang sejatinya menyengat tak lagi ia hiraukan ketika matanya menatap lekat bayangan yang ia ikuti. Ternyata sesosok makhluk bermata merah nyala dengan tubuh tinggi menjulang. Keraman yang keluar dari mulut bertaring makhluk itu meluluh lunglaikan seluruh persediaan tubuh Ratno hingga tubuhnya jatuh tersimpuh di hadapan sosok makhluk berkepala plontos tanpa selai rambut yang hanya berhias 2 tanduk merah api. Tak ada kata, ucapan yang keluar dari mulut Ratno hanya pekik dan jerit tertahan yang diekspresikan dari wajahnya saat sosok itu mendekat dan menancapkan kuku-kuku tajam di perut Ratno yang langsung mengoyak isi dalamnya. Seringan puas dari sosok itu masih Ratno lihat terakhir kali saat tubuhnya mengejang sebelum 2 taring makhluk itu menyumbat nafas Ratno selamanya. Di sisi lain Idris mulai gusar dengan kepergian Ratno yang pamit untuk mengambil air panas. Namun sudah hampir 1 jam Ratno tak jua kembali. Dengan sedikit keberanian Idris berinisiatif menyusul Ratno dengan melalui jalan yang sama memutar dari samping kiri. Meski tak dipungkiri rasa takut dan merinding mulai menggelayuti dirinya, namun Idris tetap meneruskan langkahnya hingga menginjakkan kaki di lantai dapur. Kosong, sunyi, itulah yang Idris lihat dan rasakan ketika dirinya telah berada di dalam dapur. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan mencari sosok yang ia susul, Ratno. Namun sampai seluruh ruangan bahkan hingga Idris cari ke ruang-ruang dalam rumah, sosok Ratno tak Idris temukan. Lama Idris tertegun di luar pintu dapur. Ia bingung dan cemas. Wajahnya menegang dengan perasaan mulai disusupi kekhawatiran. Namun Idris masih berharap dan bertekad untuk terus mencari Ratno. Tetapi langkah dan semangat Idris sebentar kemudian luntur ketika telinganya mendengar suara gerincing layaknya rantai diseret menyentuh lantai. Idris tercengang dengan tubuh menahan gigil ketakutan saat ia menoleh. Satu sosok hitam hanya bersewek berdiri menatap sayu padanya. Suara gemerincing yang awal Idris dengar ternyata berasal dari rantai yang membelenggu tangan dan kaki sosok tua dengan begitu erat. Rasa ngilu dan ngeri terpancar dari wajah Idris saat matanya menatap lengan tangan dan kaki yang terbelenggu dari sosok itu. Hanya terlihat tulang-tulangnya tanpa daging sama sekali. Temanmu sudah mati. Ia sudah disantap penghuni tempat itu, ucap sosok tua itu sembari menunjuk bangunan kecil di sudut kiri halaman belakang. Tercekam Idris mendengar suara berat sosok yang baginya sudah menakutkan, tapi kini ada yang lebih menakutkan baginya, yaitu ucapan sosok di hadapannya yang memberitahu jika Ratno temannya yang tengah ia cari sudah meninggal. Belum hilang rasa takut yang mencekam Idris, kembali ia diterkejutkan dengan kemunculan 2 sosok perempuan berwajah pucat pasi dengan wangi kembang kamboja semakin menyudutkannya. 2 sosok perempuan tanpa ekspresi dan sorot mata kosong mendekat ke arah Idris yang sudah tertunduk bersandar dengan air mata mengalir.
Idris sendiri sudah tak berdaya dengan kepasrahan saat dua sosok perempuan itu menarik, menyeret kedua tangannya dengan keras. Mata Idris terpejam, rasa sakit pada tulang-tulangnya, rasa perih pada lecet di kulitnya sudah tak ia hiraukan. Namun ketika tarikan yang ia rasakan berganti sebuah lemparan, ia membuka matanya. Hanya mata melotot dengan jerit tertahan di tenggorokan yang mampu Idris lakukan, manakala tepat di depan matanya sebujur tubuh Ratnoyo tercapik-capik dengan isi perut memburai sudah tak bernyawa. Idris masih sempat melihat dua sosok perempuan yang menyeret dan melemparnya, menyeringai dan berlalu mengikuti langkah laki-laki tua yang terbelenggu rantai sebelum gelap menghampiri Idris. Keesokan harinya, rumah yang kini diurus Suyuti geger setelah ditemukan mayat Ratno bersampingan dengan Idris yang pingsan. Beberapa polisi yang mendengar kejadian itu sempat memasang garis polisi, namun tak ada bukti apapun yang bisa polisi jadikan alat sehingga kasus itu ditutup. Idris, meski ia tak sampai meninggal, tapi naas ia menjadi linglung dan depresi berkepanjangan hingga membuatnya gila. Setelah kejadian itu, rumah peninggalan Yono dikosongkan hingga beberapa tahun. Tak ada yang berani menempati, sampai satu kontraktor yang menyewanya untuk bekerja dan dirinya kembali membangkitkan malapetaka di rumah itu. Sementara itu di tempat lain, Dok, apa yang tengah kamu pikirkan? Sapa pelan seorang wanita setengah abad pada wanita muda yang duduk di bawah pohon beringin besar menikmati semilir angin dan semburat kekuningan di ujung langit. Tidak, Bu, Wuri tidak memikirkan apa-apa. Saut wanita muda yang tak lain adalah Wuri. Laswati menyunggingkan senyum penuh kasih sembari tangannya mengusap rambut kepala Wuri. Ia tahu betul dengan sifat putri satu-satunya itu. Kurat kesedihan sejenak terpancar dari wajah Laswati ketika melihat putrinya mengusap pelan perutnya yang telah membesar. Ada rasa nyeri menelusup ke dalam dadanya saat otaknya merekam kembali peristiwa demi peristiwa yang telah banyak merenggut kebahagiaan dan nyawa orang-orang yang seharusnya ikut berbahagia dengan bakal kelahiran anak pertama Wuri sekaligus cucu pertamanya. Menjadi laweyan Lenggan memang berat, Nduk. Apalagi umurmu masih terlalu muda. Tentu ibu tahu betapa sulitnya kamu untuk melupakan dunia. Ucap Laswati kembali dengan pelan. Ibu tenang saja, Wuri pasti kuat. Wuri pasti bisa melewatinya demi anak ini kelak. Saut Wuri menunduk dan kembali mengusap pelan perutnya yang terbungkus kebaya berenda dilapisi kain selendang biru muda kendit sutra. Meski tampak segar namun dua bulir bening dari matanya tetap saja meleleh, membuat Laswati yang mengetahuinya segera merengkuh kepala Wuri dan membenamkannya ke dalam-dalam ke dadanya. Sudah, Nduk, hampir surup. Kita masuk sekarang. Ujar Laswati yang tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Waktu memang semakin gelap, membuat Wuri bangkit dan melangkah masuk mengikuti Laswati. Suasana sunyi di sekitaran rumah peninggalan Mbah Sinom yang memang terletak jauh dari rumah tetangga sangat terasa jika waktu malam menjelang. Apalagi warga sekitar yang mengenal Mbah Sinom sewaktu masih hidup sebagai orang tetua kejawen akan riskan bila bertamu tanpa urusan penting. Oleh sebab itu, hampir setiap malam keheningan akan selalu menyelimuti kediaman Mbah Sinom. Mbah Sinom sendiri memang dikenal baik, disegani, berwibawa juga disepuhkan. Namun tak jarang mereka akan berpikir ulang untuk sekedar lewat di depan atau samping rumah Mbah Sinom yang sebenarnya sebuah jalan kampung. Sebab kesan angker melekat kuat pada warga yang tahu kebiasaan dan tradisi keseharian di rumah Mbah Sinom.
Meskipun kini Mbah Sinom sudah tiada, namun kebiasaan dan tradisi itu masih berlanjut. Terlihat dengan kepulan asap dupa dan taburan bunga-bunga di hampir setiap sudut rumah serta di bawah pohon beringin yang berbalut kain putih di halaman depan adalah Mayang, putri bungsu Trah Rengko yang mendapat mandat dari Mbah Sinom untuk meneruskan semua tradisi yang selalu dilakukan Mbah Sinom semasa hidup. Walau Mayang sendiri tak pernah menjadi seorang lawean lenggan, namun setelah kematian suaminya, Mayang tak pernah lagi mau menikah. Kini Trah atau keturunan Rengko hanya tinggal bertiga dengan tampuk lawean lenggan dipegang oleh Wuri yang tengah mengandung. Meskipun rumah Prabon peninggalan Ki Rengko masih utuh di kota Apel, tapi mereka memilih tinggal bersama di rumah Joglo, kediaman Mbah Sinom, di tempat yang telah dibuka awal oleh Trah keturunan Belambangan. Ada apa, Mbah? Tanya Wuri pada Mayang yang tengah berdiri di depan jendela ruang depan dengan tatapan lurus ke depan. Mayang membalikkan tubuhnya setelah mendengar sapaan Wuri. Matanya menatap Sayu Wuri dan Laswati yang baru saja masuk dari belakang. Gak apa-apa, Nduk. Cuma mungkin sebentar lagi kita kedatangan tamu. Jawab Mayang dengan polisan senyum tipis menutupi keresahan pada wajahnya. Sejenak Wuri dan Laswati terlihat saling pandang. Benak keduanya dipenuhi tanda tanya mendengar kata tamu yang diucap Mayang. Siapa, Bule? Tanya Laswati yang mulai gusar. Entahlah, tapi saya harap tamu ini nantinya tidak membawa memolo untuk kita, terutama kamu dan bayimu, Nduk. Saut Mayang sembari menatap Wuri. Baru saja Wuri menganggukkan kepalanya pelan, mereka dikejutkan dengan suara deru mobil yang datang dan berhenti di halaman depan. Wah, Mayang tiba-tiba saja menegang, menatap dua laki-laki yang baru saja turun dari mobil. Tapi nampaknya bukan dua sosok itu yang membuat Mayang tercekat, tapi sosok-sosok lain yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Rupanya Abdi Sasongko. Gumam Mayang lirih. Ada apa Mas Diro kemari? Ganti Wuri yang bergumam setelah tahu siapa tamu yang datang. Ada kecemasan terlihat di wajah Wuri sebab ia tahu dan yakin jika kedatangan Diro tak mungkin tanpa suatu tujuan. Apalagi selama ini Wuri juga tahu jika hubungan Sudiro dan Suntoro suaminya tak baik, bahkan mereka saling bermusuhan. Kamu tunggu di sini saja, Nduk, biar aku dan ibumu yang menemuinya. Ucap Mayang melihat ada kecemasan yang mendera Wuri. Wuri hanya terdiam tanpa menjawab. Matanya tersingkup dan menunduk seperti berdoa, yang mungkin untuk meminta keselamatan dirinya, Mayang serta ibunya yang sudah berlalu dari hadapannya. Wuri yang masih diliputi rasa cemas dan sedikit penasaran melangkah mendekat ke arah jendela. Matanya mengawasi sosok ibunya dan Mayang tengah berhadapan dengan sosok laki-laki. Kini berjumlah 3 orang dan hanya satu yang Wuri kenal, Sudiro. Sekilas Wuri melihat tak ada ketegangan meski wajah-wajah yang diterangi cahaya lampu remang tengah serius. Sampai beberapa saat kemudian, Mayang terlihat begitu antusias mendengar ucapan-ucapan dari Sudiro yang Wuri lihat dari gerakan mulutnya sebelum mereka semua melangkah beriringan masuk ke dalam. Wuri yang keheranan dan sedikit takut sempat ingin masuk ke dalam kamar, tapi langkahnya terhenti dengan terciumnya harum melati dan kemunculan sosok wanita ayu di depan pintu. Kanjeng Ibu? Seru Wuri sedikit terkejut. Tenanglah, Nduk. Temui Abdi Sasongko. Ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari dia. Ucap sosok yang disegani Wuri. Wuri tertunduk sebentar, namun saat ia ingin menyauti ucapan Nyilengi yang membuatnya penasaran, sosok Nyilengi sudah menghilang. Rasa heran, takut membaur dalam benak Wuri. Heran dengan ucapan sosok yang sudah ia anggap ibunya sendiri. Takut saat harus bertemu dengan Sudiro, sebab Wuri tahu sikap dia mantan kakak iparnya mencerminkan kebengisan. Duk. Satu sapaan dari suara lembut ibunya Laswati menyadarkannya dari lamunan.
Iya, Bu. Jawab Wuri sedikit gugup, apalagi kini di hadapannya 5 sosok tengah menatapnya. Pak Diro ingin bicara padamu. Ucap kembali ibunya, membuat Wuri terpaksa menganggukkan kepalanya. Diro yang berdiri di belakang Mayang melangkah maju, matanya menatap datar Wuri yang masih tertunduk sebelum kalimat demi kalimat ia ucapkan membuat Wuri yang mendengarkannya dengan seksama tertegun. Jika awal dirinya dirundung rasa takut dan cemas, tapi setelah mendengar maksud dari tujuan Diro, Wuri berubah bingung. Bagaimana, Dik? Apakah kamu bersedia? Tanya Diro yang melihat Wuri terdiam cukup lama setelah mendengar penuturannya. Wuri yang masih terlihat ragu dan bimbang mengedarkan pandangannya pada Mayang dan ibunya, seolah meminta petunjuk dan restu sebelum menyanggupi permintaan Sudiro. Namun Mayang dan ibunya hanya diam tanpa ekspresi, seakan malah membalikkan semua kepada dirinya. Ingatan Wuri sejenak kembali pada satu sosok yang beberapa saat lalu muncul dengan ucapan penuh arti, dan kini Wuri mengerti jika itu adalah satu petunjuk baginya. Baiklah, aku bersedia, Mas. Tapi setelah semua ini berakhir, aku minta Mas Diro tak mengganggu kehidupan kami lagi. Ucap Wuri dengan tarikan panjang membuat Diro tersenyum menyanggupi. Semilir angin malam dengan cuaca mendung yang sedari sore dirasakan Wuri beserta ibunya dan Mayang mendadak lenyap, berganti dengan hawa panas menggerahkan, membuat buliran-buliran keringat mengucur dari tubuh semua orang yang berada di dalam rumah peninggalan Mbah Sinom. Tak hanya sampai di situ, ketika kepulan asap dupa yang memenuhi sebuah ruangan di mana terdapat sesosok laki tua Mbah Lenggono yang tengah melakukan ritual, membumbung keluar dari segala celah seketika disambut gemuruh gelombang angin kibasan, yang kemudian disusul letupan-letupan kecil di atas atap genteng, menimbulkan percikan-percikan api, membuat suasana rumah peninggalan Mbah Sinom berubah mencekam. Sebentar lagi dia akan datang, ucap Mbah Lenggono yang baru keluar dari kamar ritual dengan wajah pucat berkeringat. Dek Wuri, apa kamu sudah siap? Tanya Diro pada Wuri setelah mendengar penuturan Mbah Lenggono. Wuri hanya menganggukkan kepala dengan perasaan bercampur aduk. Kemantapan hatinya seolah goyah saat mendengar kata dia yang membuat ikatannya melambung beberapa bulan silam saat semua ketegangan dan kabut hitam dalam hidupnya dimulai. Dia sudah datang, ucap Mbah Lenggono kembali dengan wajah menegang. Namun yang paling tercekat saat itu adalah Wuri. Kata dia yang kembali diucap Mbah Lenggono bagaikan welat tajam menyayat hatinya. Wuri menunduk, diusapnya perut yang sudah mulai membesar dengan guratan wajah menunjukkan satu kesedihan dan keterpaksaan. Maafkan ibu, Nak. Kumam Wuri menitikkan 2 bulir bening, namun cepat-cepat ia hapus dengan tangannya. Berbeda dengan keadaan di luar, saat 2 sosok muncul beriringan dengan raut amarah yang meluap, terutama dari sesosok laki-laki muda bertelanjang dada yang berdiri di depan sesosok wanita berambut panjang bergaun biru. Matanya merah, tatapannya tajam menusuk, mencerminkan luap marahan yang memuncak. Sedang di depannya 3 sosok yang berdiri menghadang, memandang sinis dengan kilatan kesiapan yang tak kalah tajam menatapnya. Pengkhianat, mana tuanmu? Ucap tegas sosok lelaki muda berwajah pucat yang tak lain Suntoro sembari menatap Mbah Lenggono. Tak ada sautan dari Mbah Lenggono. Ia seperti terpaku menatap sosok di belakang Suntoro, wanita jangkung bergaun biru panjang dan bersanggul.
Rupanya adikku, Ranggianom, masih belum menerima kenyataan. Satu suara pelan namun terdengar jelas dari Sudiro yang tiba-tiba keluar dari balik pintu dengan tatapan dingin. Sosok Suntoro yang mendengar dan melihat Diro baru keluar menyeringai sengit. Matanya terlihat bertambah merah dan nyalang, apalagi saat sosok-sosok hitam bermata bolong yang pernah menghadang dan mengusirnya saat ia meneror rumah kakaknya itu kembali muncul mengelilinginya. Betara Kala, ucap sosok wanita jangkung bergaun biru panjang terkejut ketika menyadari puluhan makhluk bermulut lebar tak berahang sudah mengepung dirinya yang berdiri di belakang Toro. Tak hanya di luar, tegangan juga dirasakan satu wajah yang tengah mengawasi di balik jendela dalam rumah. Kilatan bayang kenangan yang menggores begitu membekas terlihat dari pancaran matanya yang terarah ke sosok lelaki muda bertelanjang dada Suntoro. Ada kerlingan dendam bergemuruh saat sosok tak lain dan tak bukan adalah Wuri yang mengawasi dari dalam, mendengar ucapan-ucapan sosok Suntoro yang menyangkut dirinya sebelum terjadi pergulatan diringi dentuman-dentuman yang sesekali dibarengi kilatan berpercik api dan hanya bisa dilihat dengan mata batin terjadi dari dua kubu yang sejatinya bersaudara kandung. Sampai beberapa lama kemudian, suasana tegang memanas di halaman rumah peninggalan Basinom terhenti sejenak. Saat mata semua sosok yang berada di tempat itu terfokus pada sosok Suntoro yang tiba-tiba terpekik dengan mata membeliak. Tubuh Suntoro menghitam, selaras dengan darah yang mengalir dari dada sebelah kirinya yang tertancap sebilah keris bergagang kepala naga bermata batu hijau. Toro terduduk lunglai, matanya meredup menatapi satu persatu sosok-sosok di depannya. Sebelum satu tangan mencabut keris dari dadanya, membuat tubuh Toro terbaring dengan keadaan gosong. Sunggingan senyum sinis atau seringan dari sudut bibir Tiro yang telah berhasil menancapkan keris lawian lenggan bertolak dengan raut wajah Wuri. Semburat kesedihan nampak jelas saat ia menatap tubuh gosong Toro sembari mengelus perutnya. Sesuai janjiku, mulai sekarang kita sudah sama-sama aman dari terornya. Dan jika memang kamu tak mau menerima pemberian dariku atau dari peninggalan keluargaku, aku tak berhak memaksa. Tapi jika suatu hari nanti kamu atau calon anakmu kelak membutuhkan sesuatu, silakan datang padaku, ucap Tiro setelah tubuh gosong Toro menghilang bersama sosok perempuan jangkung bergaun biru. Wuri hanya tertunduk tanpa menjawab. Matanya menatap keris berkepala naga yang baru saja ia pinjamkan pada Tiro untuk membunuh atau menyempurnakan sosok pewaris Roko Nyowo yang juga mantan suaminya Suntoro. Nah, jimatres-jimatres semua, itulah akhir kisah Rogo Nyowo, kisah nyata dari dataran Malang sampai dengan Alas Purwo Banyuwangi yang diceritakan langsung oleh narasumber kepada Mas Rulo Fakih dan diceritakan oleh tim Jimat bersama pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Mohon maaf untuk nama dan lokasi memang disamarkan. Kalau ada memang itu hanya kebetulan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari tim Jimat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain cerita misteri bersambung lainnya. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Cut. Suara aku soleh banter.